AST 1915 menurut Anda siapa Anda untuk menganggap diri Anda sebagai senior saya? King Sui tentu saja tidak akan peduli dengan ucapan terakhir lelaki tua itu. Meskipun kata-kata itu terdengar agak biadab, pihak lain hanyalah orang tua, jadi sepertinya tidak terlalu banyak yang keluar darinya. Namun, alasan King Sui sampai pada kesimpulan ini adalah karena ekspresi dan ekspresi pihak lain di wajahnya. Perasaan spiritual King Sui tidak akan berbohong padanya. Orang tua yang berbicara ini bukanlah orang yang baik. Orang tua itu jelas terkejut mendengar kata-kata King Sui karena dia tidak pernah berbicara dengannya seperti itu sebelumnya. Memang, dia belum pernah mendengar hal-hal seperti itu sebelumnya, namun dia sadar akan senyum pengkhianatannya dan apa yang dibicarakan beberapa orang tua itu. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya di depannya, apalagi junior seperti King Sui. Untuk diejek oleh seorang junior di depan begitu banyak orang, lelaki tua itu masih marah meskipun dia memproklamirkan dirinya sebagai kebajikan kesabaran. Apalagi kata-kata itu cukup mematikan di hatinya. Seseorang tidak akan memperhatikan seekor semut tidak peduli seberapa keras ia mencoba untuk menunjukkan kehebatannya, tetapi King Sui bukanlah semut. Tidak peduli berapa kali lelaki tua itu mencoba memandang rendah dia tidak bisa mengabaikannya. Karena itu, dia marah. Kamu babi kecil. Anda sepertinya kurang sopan santun. Apakah Anda tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Karena sudah begini, saya akan mewakili senior Anda dan memberi Anda pelajaran yang bagus. Pria tua itu berkata dengan nada dingin dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Kamu pikir kamu siapa untuk menganggap dirimu sebagai seniorku? King Sui bertanya sambil tersenyum. Meskipun senyum terpampang di wajah King Sui, itu adalah senyum meremehkan. Dia tidak suka melihat orang yang menjadi sombong karena senioritas mereka. Apakah aku bahkan memiliki hubungan denganmu? Pikir King Sui. Selain itu, pihak lain tidak layak untuk dihormati oleh King Sui. Tipe orang ini tidak memiliki hak untuk berteriak di depannya. Jika itu adalah tiga Master of Great Confucian, King Sui mungkin tidak merasa jijik atau merasa kesal. Sebaliknya, dua orang tua bodoh yang jahat dengan niat membunuh di balik senyum mereka, tidak pernah layak untuk diperhatikan. King Sui juga memperhatikan ekspresi pada tiga Master of Great Confucian saat dia berbicara. Tidak ada perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka terus mengamati King Sui. Karena itu, spekulasi King Sui sebelumnya dipastikan benar. Ketiga lelaki tua ini pasti berhubungan buruk dengan dua orang yang tampak jahat ini. Kata-kata King Sui membuat orang tua ini semakin kesal. Hahaha, ekspresi pria tua yang marah namun tertawa itu sekarang sangat marah. Mata yang awalnya sempit menjadi lebih kecil, memancarkan cahaya dingin yang mirip dengan ular berbisa yang ganas. Seseorang dari kehidupan masa lalunya pasti akan kehilangan setengah dari jiwa mereka jika mereka menatap ekspresi seperti itu. Ada orang jahat seperti itu di kehidupan masa lalunya juga. Orang lain bisa menjadi pucat karena ketakutan saat menatap ekspresi mereka. Beberapa orang akan mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa mereka. Melalui mata seseorang bisa langsung mengutak-atik jiwa. Misalnya, seseorang akan merasa sangat tidak nyaman saat melihat ekspresi menakutkan di mata mereka. Seorang pemuda membutuhkan modal untuk menjadi sombong. Tanpa modal, Anda akan menjadi bodoh untuk menjadi sombong. Orang tua itu benar-benar kesal saat dia mengutuk tanpa menahan diri. Jika King Sui memarahi orang tua lainnya, mereka mungkin tidak akan mudah marah. Yang paling penting, King Sui telah menyebutkan di awal bahwa pikiran dan perilaku lelaki tua itu tidak cocok, ada pengkhianatan di balik topeng keramahannya. Orang harus tahu bahwa sifat ini adalah kelemahannya. Dia sangat percaya tahayul. Selain itu, dia menjadi lebih marah karena ucapan terakhir King Sui. Jika King Sui mengucapkan kata-kata itu di awal pertemuan, lelaki tua itu tidak akan marah seperti sekarang. Saya masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Bahkan jika aku menjadi bodoh sekali saja, itu tidak masalah. Tapi kamu berbeda. Anda sudah setua ini dan jika Anda terus bodoh dan buta terhadap banyak hal, tidak dapat dihindari bagi Anda untuk menjadi tua. King Sui dengan dingin berkata sambil menarik kembali senyumnya. Arti di balik kata-kata ini terlalu jelas. Pria tua itu mengedipkan ekspresinya sekali lagi dan berkata, matilah kamu. Kali ini, lelaki tua itu mengucapkan dua kata sebelum bergegas menuju King Sui dengan telapak tangannya menghadap ke arahnya. Tangan bijak. Dua telapak tangan raksasa berwarna putih giok yang dipukul dari telapak tangan memancarkan cahaya halo murni, yang sangat bermartabat. Meskipun cahayanya tidak masif, kerapatan cahayanya tinggi. Ada semacam aura yang akan mendorong orang lain untuk menyembah di dalam cahaya itu, serta rasa niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan yang memancar dari dalam. King Sui menggelengkan kepalanya,
jika hati seseorang jahat, maka orang itu patut dipertanyakan. Hands of Sage Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan besar. Cambuk Tunggal Tai Chi. Telapak tangan King Sui juga menjadi berwarna giok putih, seolah-olah itu adalah kristal. Telapak tangan memancarkan energi suci yang kuat juga. Tapi saat dia menyerang telapak tangan raksasa lawannya, kekuatannya tampak tak berdaya dan lemah kontras. Bang! Meskipun King Sui sedikit terlempar beberapa langkah ke belakang, teknik langkahnya tidak terganggu. Itu lebih seperti siluetnya yang mundur. Ini juga dianggap sebagai cara untuk menghasilkan kekuatan melalui serangan itu. Selanjutnya, King Sui mulai bergerak lagi, siluetnya bergeser dengan mulus seperti awan mengambang dan air yang mengalir. Tangan awan, sudut. Sudut di mana King Sui memilih untuk menyerang adalah licik, seperti juga teknik langkahnya. Waktu yang dia gunakan untuk menyerang lawannya adalah pada saat musuhnya telah kehabisan tenaga dan sebelum kekuatannya dihidupkan kembali. Sangat cerdik bagi King Sui untuk menyerang pada saat yang tepat. Kali ini, King Sui tidak mundur. Sebaliknya, lelaki tua itu terlempar mundur selangkah. Sejak saat itu, sikap ini bertahan. Siluet King Sui bergerak terus-menerus di bawah pengaruh 9 langkah istana. Meskipun gerakannya tampak tidak tergesa-gesa, langkahnya tidak terganggu tanpa henti. Fokus utama King Sui adalah kultivasi tinjunya, yang menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Budidaya Tai Chi-nya telah memasuki ranah yang sama sekali baru juga. Pertarungan yang sebenarnya akan menjadi cara terbaik untuk mengkonsolidasikan sebuah dunia, itulah sebabnya King Sui berencana untuk menggunakan orang tua itu sebagai cara untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan ranah kultivasinya. Sejak awal, lelaki tua itu sudah meremehkan lawannya, yang menyebabkan kekalahan totalnya pada serangan pertama. Terlebih lagi, lelaki tua itu tidak menempatkan King Sui pada level yang sama dan benar dengannya. Alam bawah sadarnya berasumsi bahwa King Sui akan mampu bersaing dengannya sejak awal. Karena mentalitas ini, auranya terganggu setelah dipukul mundur oleh King Sui lagi. Setelah gangguan terjadi, King Sui mampu menekan orang tua itu sepenuhnya dengan auranya sendiri. Sama seperti mencekik leher seseorang, rasanya sangat tidak nyaman. Jika King Sui memutuskan untuk menggunakan kekuatan tambahan, orang tua itu akan kehilangan kekuatan fisiknya. Kludan, Cambuk Tunggal Tai Chi, teknik ledakan palu. King Sui terus menggunakan teknik Tai Chi-nya dengan anggun dan penuh semangat. Teknik yang awalnya tampak tidak berdaya sebenarnya cukup ampuh. Setiap kali lawan berada di ambang kelelahan atau mundur, dia akan selalu menyerang pada titik kelemahan tanpa gagal. Tidak hanya itu, King Sui memiliki kekuatan inci dalam kekuatannya. Terlebih lagi, Inch Force dapat melepaskan 3 serangan berturut-turut, yang juga dianggap sebagai jenis serangan instan yang memberikan kerusakan langsung, yang mengakibatkan luka dalam. Orang tua itu terus bergerak mundur. Bang! Dalam waktu untuk membakar dupa, lelaki tua itu dengan cepat terlempar saat dia sedang mundur. King Sui tidak mendekatinya lebih jauh kali ini. Namun, dia terus menonton sambil merasa sangat puas, saat lelaki tua itu diledakkan. Pertarungan yang sebenarnya memiliki efek ajaib pada keseimbangan alam kultivasi seseorang, serta menjadi satu-satunya jalan menuju peningkatan pengalaman pertempuran. Tanpa pertarungan yang sebenarnya, seseorang tidak akan bisa melepaskan kekuatan teknik tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika seseorang menemukan kekuatan tekniknya sendiri, maka orang itu akan dapat meningkatkan kekuatan teknik khusus yang tidak mengancam ini dan pada gilirannya, teknik tersebut akan memungkinkan orang tersebut untuk mencapai pembunuhan cepat terhadapnya, musuh. Seorang kultivator bela diri pernah berkata bahwa tidak ada teknik yang tidak berguna, hanya orang yang tidak kompeten. Teknik yang sama akan mencerminkan perbedaan kecakapan yang luar biasa pada tipe orang yang berbeda. King Sui tidak berpikir dia bisa mengalahkan seseorang dengan kekuatan Grand State Master dengan Tai Chi-nya yang baru saja ditingkatkan tanpa menggunakan keterampilan yang melemah padanya. Dia juga tidak menggunakan Gunung 9 Benua padanya. Tentu saja, ada juga fakta bahwa Grand State Master tidak benar-benar mengeluarkan potensi penuh kekuatannya, bahkan tidak melebihi 70%. Ini mendorong King Sui untuk menyadari pentingnya dinamika Qi, moral, dan psikologi. Seperti yang mereka katakan, seseorang harus melakukan yang terbaik bahkan ketika berhadapan dengan masalah kecil, yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa meremehkan lawan mereka. Jika tidak, situasi kelinci yang membunuh elang akan muncul. Tidak akan ada kesempatan untuk merasa menyesal saat itu. AST 1916 mereka benar-benar punya masalah. Orang tua yang dipukuli oleh King Sui menekan dadanya, tampak pucat. Bibirnya bergetar saat dia melihat King Sui. Kemudian, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Pukulan terakhir sangat melukainya dan dengan akumulasi kerusakan dari pukulan sebelumnya, seperti kata pepatah, jerami terakhir menjatuhkan unta.
Kakak kedua, saudara kedua. Pria tua gemuk lainnya maju dan mendukungnya. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Tidak ada yang menyangka bahwa King Sui akan bisa mengalahkan lelaki tua itu. Lagi pula, lelaki tua itu sepertinya kebal terhadap serangan King Sui. King Sui hanya bisa membuatnya mundur tetapi akhir saat ini tidak terduga. Kakak laki-laki, aku telah meremehkannya, kecil ini sangat aneh. Dia memiliki kecepatan ekstrim dan teknik misterius. Dia telah menguasai penggunaan Qi. Jangan bertindak sembarangan. Si mata kecil memandang ketiga Master of Great Confucian. Orang tua itu awalnya berbicara dengan sangat keras dan menjadi selembut saat dia menyampaikan pesan itu kepada orang tua ini. Penglihatannya terhalang oleh kakak laki-laki tertuanya. Aku tahu, saudara kedua. Aku akan mencari keadilan untukmu. Kata lelaki tua itu perlahan. Orang tua yang terluka itu melambai dan dua orang besar datang untuk mendukungnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat King Sui. Praktek jahat tidak cocok untuk Konfusianisme hebat. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan Konfusianisme yang suci. King Sui tetap diam. Meskipun orang tua ini sangat kuat, King Sui tidak menganggapnya serius. Orang tua tidak dibuat untuk jalan ini, meskipun menjadi Konfusianisme agung. Terlepas dari kekuatannya yang kuat saat ini, dia tidak dapat memaksimalkan potensi jalan Konfusianisme agung. Orang tua itu tidak marah melihat mata meremehkan King Sui. Namun, mata kecilnya menjadi lebih dingin dan mengembun menjadi garis halus. Pikiran sempit, karakter jahat, pikiran jahat, dan pengkhianat. Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Konfusianisme suci dengan cara seperti itu. Jika saya tidak salah, Anda bahkan tidak maju sedikit pun dalam 100 tahun. Anda tidak dapat mengubah siapa Anda. Selama Anda tidak keluar dari zona nyaman Anda tidak akan pernah bisa menerobos. Selain itu, sikap Anda hanya akan memperburuk kultivasi Anda. Anda tidak dibuat untuk jalan Konfusianisme agung. King Sui memprovokasi. King Sui tidak sepenuhnya percaya diri. Dia hanya menebak-nebak. Karena mereka bersaudara dengan perilaku yang sama, itu patut dicoba. Pria tua itu menggigil tak terkendali. Dia hampir pingsan karena sangat marah ketika mendengar kata-kata King Sui. Kedua bersaudara ini memegang posisi tinggi dan tidak ada yang akan menunjukkan kebenaran meskipun mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, kebanyakan orang hanya mengucapkan kata-kata yang menyanjung kepada mereka. Di depan orang banyak dan rekan-rekannya, ini adalah serangan brutal dan sengit yang harus mereka hadapi. Lebih jauh lagi, fakta bahwa saudaranya terluka juga memberinya tamparan di wajahnya. Saudaranya sendiri, seorang Grandstand Master dikalahkan oleh junior yang lebih muda. Jika itu adalah tiga lelaki tua yang tampak tegas, kejutan mentalnya tidak akan sebesar ini. Kakak Cheng Yuan, pemuda ini menganggap kekaisaran Konfusianisme besar terlalu enteng. Kata kakak laki-laki tertua yang montok kepada guru Konfusianisme agung yang terkemuka. Orang tua bernama Cheng Yuan berkata dengan tenang, Tuan Negara Taizai, pemuda ini memang telah bertindak terlalu jauh dan menyakiti saudaramu. Kakakmu adalah penguasa negara kerajaan Konfusianisme besar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa master negara kita begitu mudah untuk dihadapi? Petik 2. Cheng Yuan terdengar adil dan benar tetapi makna tersembunyinya cukup jelas. Dia menyiratkan bahwa penguasa negara kerajaan Konfusianisme besar terlalu lemah untuk posisinya. Pernyataan terakhirnya juga menyarankan bahwa guru negara Taizai harus membantu. Sebagai saudara dan guru negara pada saat yang sama, dia perlu terlibat baik untuk alasan resmi maupun pribadi. King Sui menemukan niat tersembunyi. Master of Great Confucian ini terlihat kuno dan serius, tetapi dia tidak bertele-tele. Naluri King Sui menyuruhnya untuk tidak bertarung dengan lelaki tua ini, tetapi itu bukan karena kekuatannya yang tidak terduga. Ini benar-benar menyebalkan. Beraninya dia mempermalukan guru Konfusianisme agung kita. Kakak tertua Cheng Yuan, Anda adalah salah satu yang terbaik dari kekaisaran Konfusianisme besar. Pemuda ini tidak tahu keterbatasannya dan dia menghinamu. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Kata Grandstand Master Taizai dengan marah. Jelas bahwa Grandstand Master Taizai adalah orang yang egosentris yang tidak peduli dengan orang lain selama tujuannya tercapai. Dia tahu bahwa orang-orang tua akan menonjol untuk menegakkan reputasi mereka meskipun mengetahui bahwa itu adalah psikologi terbalik. Pria tua itu menyaksikan Grandstand Master Taizai dengan tatapan damai yang sama sebelum berbalik perlahan dan berbicara dengan King Sui. Anak muda, kamu memiliki fisik yang unik. Anda adalah jenius seni bela diri yang langka. Ada energi paling murni di tubuh Anda. Apakah Anda mungkin tertarik untuk bergabung dengan kekaisaran Konfusianisme besar? Kata-kata lelaki tua itu di luar dugaan King Sui.
Orang tua itu pasti belum menemukan kekuatan sejatinya dan energi alam di dalam tubuhnya. Kalau tidak, lelaki tua itu tidak akan mengundangnya. Grand State Master Taizai tercengang dan menjawab dengan tergesa-gesa, "Apa maksudmu, kakak Cheng Yuan? Dia membunuh salah satu Grand State Master kita dan melukai yang lain. Tidakkah kamu merasa terhina ketika kamu mengundangnya? Saya merasa bahwa Andalah yang mempermalukan Master of Great Confucian. Akan benar-benar mempermalukan nama, Master of Great Confucian, jika semua orang bertindak seperti Anda. Apa pendapat Anda, Master Taizai dari Konfusianisme Agung?" King Sui menekankan beberapa kata terakhir dengan jelas dan tajam. Siapapun bisa merasakan sarkasmenya. Betapa tidak bijaksananya. Mari kita bunuh dia bersama, kakak Cheng Yuan. Kami tidak bisa menurunkan ketenaran Master of Great Confucian, kata Grand State Master Taizai dengan keterlaluan. Pria tua itu mengerutkan kening. Dia tampaknya membenci sikap Grand State Master Taizai yang mencoba untuk memenangkan junior muda dengan mayoritas. Seperti yang dikatakan pemuda itu sebelumnya, dia benar-benar tidak pantas disebut Konfusianisme hebat. Padahal, mereka sudah mengenalnya cukup lama. Namun, orang yang menyebalkan ini memiliki cadangan yang kuat. Hanya beberapa orang yang bisa berurusan dengannya. Tidak perlu membentuk aliansi. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa memperjuangkan adikmu dulu. Aku tahu kau tidak akan melihatnya terluka dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak akan mengambil tugas Anda sebagai kakak laki-laki. Kami pasti akan diejek karena membentuk aliansi melawan junior yang lebih lemah, jawab Cheng Yuan, mengendurkan alisnya yang mengerutkan kening. Grand State Master Taizai terkejut dan diam-diam mengutuk orang tua ini karena bertindak berbeda hari ini. Pada situasi saat ini, dia akan dianggap sebagai pecundang jika dia melanjutkan lebih jauh. Membunuhnya semudah sepotong kue. Kakak tertua Cheng Yuan, perhatikan saat aku membuatnya menyesali tindakannya. Grand State Master tidak senang, senyumnya tampak sinis dan munafik. AST 1917 Pagoda Harta Karun Takdir Surgawi yang kuat, bunuh. King Sui dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang lebih menonjol dari Grand State Master Taizai ini dibandingkan dengan pria sebelumnya. Namun, itu bukan ancaman besar bagi King Sui karena dia memiliki harta karun yang akan sangat efektif saat kekuatannya meningkat. Tangkis Pagoda Harta Karun Nasib Surgawi. Membatalkan jumlah serangan yang sama dengan kekuatannya sendiri. Item King Sui bisa menahan hingga 25 juta dao sampai sekarang. Sebelumnya, itu mungkin tidak terlalu berguna ketika bisa membatalkan serangan sekitar 4 juta dao. Sekarang itu bisa membatalkan 25 juta dao, itu cukup menakutkan. Saat kekuatannya meningkat di kemudian hari, itu akan menjadi lebih menakutkan. Sebelumnya, itu tidak sepenuhnya kredit Pagoda Harta Karun Nasib Surgawi ketika King Sui mengalahkan Grand State Master dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan perlawanan King Sui adalah sesuatu yang harus diabaikan. Terus terang, itu tidak akan berbeda jauh tanpa Pagoda Harta Karun Takdir Surgawi Pari. Namun, fungsinya berbeda dan luar biasa. Dengan membatalkan kerusakan, itu bisa menjamin fungsi perisai kekuatan pertahanan King Sui yang kuat, terutama terhadap serangan menyelinap dan serangan titik lemah lawan. Bagaimanapun, akan ada titik-titik yang relatif lebih lemah meskipun kekuatan pertahanannya yang tinggi. Pagoda Harta Karun Pari Heavenly Fate dapat sepenuhnya membatalkan kerusakan, termasuk area vital. Selain itu, dapat diterapkan kapan saja tanpa konsumsi apapun. King Sui tidak tahu seberapa kuat serangan lelaki tua itu, tetapi dia tahu bahwa setelah membatalkan kekuatan senilai 25 juta dao, tidak akan banyak yang tersisa. Ini menjelaskan mengapa King Sui tidak terlalu khawatir. Setelah membatalkan 25 juta dao, kerusakan yang akan dia alami dapat diabaikan. Bahkan teknik Surekil Heavenly tidak dapat melukainya karena King Sui memiliki 20.000 kekuatan perlawanan dao. Orang tua itu mengeluarkan pedang putih panjang yang lebarnya 4 inci dan panjangnya 4 kaki. Itu diukir dengan pola 4 seni, sangat realistis dan spiritual, memberikan energi lurus yang dalam. Pada saat itu, pria munafik, tua, dan gemuk itu memiliki aura lurus. 3 langkah kemampuan. Orang tua itu berlari menuju King Sui, meninggalkan jejak gambar yang terputus-putus. Gambar-gambar ini menunjukkan gerakan yang berbeda, yang kemudian menyatu menjadi energi spiritual yang cukup dan memenuhi tubuh lelaki tua itu. Seketika, energi alam yang hebat atau sesuatu yang serupa meledak dari tubuh Grand State Master Taizai. Itu sebanding dengan beberapa Master Konfusianisme hebat. Sejauh mana energi mereka dalam pertempuran, bagaimanapun, tetap tidak diketahui. Pedang Keadilan. Sinar putih sepanjang 3 kaki terpancar dari pedang di tangannya, mirip dengan api putih. Itu sangat jernih, cerah dan sangat tajam.
Rumor mengatakan bahwa sinar ini bisa membakar segalanya, terutama kekuatan jahat. Itu hampir kebal. Pantulan pedang yang bersinar menebas King Sui seperti kilat perak. Energi jiwa. King Sui merasakan keakraban dalam kekuatan ini. Itu mirip dengan tetapi tidak asli seperti jiwa naga 9 yang miliknya. King Sui membenci lemak berbahaya ini. Dia menanamkan kekuatan jiwa naga ke dalam Golden Battle Halberd sekaligus. King Sui mempelajari ini dari Dongfang Xikyu. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno dan pemecah belenggu sungai. Bang! Seperti yang diharapkan, kekuatan sombong yang dikombinasikan dengan 9 yang naga jiwa bentrok dengan pedang putih Grand State Master Taizai. Tidak benar untuk mengatakan bahwa serangan King Sui telah meningkat pesat dengan 9 jiwa naga yang. Tepatnya, dia dibantu oleh 9 jiwa naga yang. Misalnya, efek pasif dari jiwa 9 naga yang dapat meningkatkan kekuatan hingga 9 kali lipat. Kemampuan terbesar dari 9 yang Dragon Soul adalah tabrakan dengan Force of Soul. Itu bisa menghancurkan kekuatan dari tipe yang sama bahkan jika mereka beberapa kali lebih kuat. Tabrakan 9 yang Dragon Soul dan Force of Soul lawan adalah serangan pembatalan pertahanan. Efeknya tidak mutlak tetapi kerusakannya pasti luas kecuali Force of Soul lawan beberapa kali lebih kuat dari King Sui. King Sui berdiri diam sementara Grand State Master terlempar dalam ledakan keras. Namun, dia tidak terluka parah. Grand State Master Taizai hanya mengundang masalah ketika dia menggunakan kekuatan seperti itu untuk melawan King Sui. Sulit untuk mengatakan apakah King Sui bisa mengalahkannya jika dia tidak menggunakannya. Serangan kekuatan spiritual hanya bisa menahan kekuatan yang sama. Sisanya tergantung pada kekuatan perlawanan yang ada. Tidak ada jalan keluar lain. Ini adalah betapa hebatnya itu. Setelah Force of Soul dan kekuatan yang ada digunakan dalam kombinasi, lawan hanya bisa menghadapinya dengan daya tahan. Tubuh lawan akan dibombardir jika dia tidak memiliki Force of Soul. Inilah alasan mengapa seseorang yang memiliki Force of Soul dapat dengan mudah memenangkan warrior dengan level yang sama tampaknya. Tidak ada belas kasihan dalam pertempuran. King Sui bisa menyerang dengan sedikit kekhawatirannya karena dia tidak akan pernah terluka. Di samping itu, Grand State Master hanya bisa menggunakan kekuatan terbesarnya, yaitu menggabungkan serangan spiritual dengan jalan Konfusianisme Agung. Tidak ada yang terkejut, itu membuatnya diusir lagi dan lagi. Awan asap melayang di atas medan perang saat King Sui menyerang tanpa henti seperti dewa pertempuran dan memaksa Grand State Master Taizai untuk mundur setiap saat. Jepret. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, Golden Battle Halberd akhirnya mematahkan pedang putih yang berharga itu sebelum menembus dada Grand State Master Taizai. Engah. Serangan ini memberikan efek penetrasi di bawah 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno. Itu terjadi beberapa kali sebelum mematahkan pedang lawan. Ujung yang patah menusuk dada Grand State Master Taizai dengan kekuatan tembus yang sangat besar. Kekuatan tembusnya adalah serangan yang membatalkan pertahanan. Itu juga merupakan kemampuan mengerikan dari Dewa Pertempuran Emas yang memimpin Dewa Pertempuran. Meskipun itu bukan serangan paling tajam, itu bisa membatalkan pertahanan dan menargetkan tubuh bagian dalam target sambil juga menghancurkan senjata mereka. Menembus otot dan tulang, serangan itu hampir mengenai jantung secara langsung terlepas dari kekuatan tubuh bagian dalam lawan. Darah segar tumpah dari mulut Grand State Master Taizai. King Sui menghela nafas saat dia memastikan bahwa serangan itu mematikan dan telah menghancurkan hatinya. Sekarang, bahkan Daluo Golden Immortal tidak bisa menyelamatkan hidupnya. King Sui sebenarnya tidak bermaksud untuk melukai lawan secara fatal. Serangan ini di luar dugaannya karena efek penetrasinya tidak terduga. Sulit untuk mengontrol efek penetrasi ketika King Sui habis-habisan. Mungkin ide menahan diri tidak terlintas di benaknya saat itu. Grand State Master Taizai menatap King Sui dengan tidak percaya pada saat-saat terakhirnya. Dia menatap King Sui seolah melihat keberadaan yang menakutkan. Menekan dadanya dengan satu tangan dan menunjuk King Sui dengan yang lain, dia perlahan-lahan pingsan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak laki-laki tertua. Kamu telah membunuh kakak laki-laki tertuaku. Kerajaan Konfusianisme besar tidak akan mudah bagimu. Grand State Master sebelumnya memelototi King Sui dengan kesal. Dia sangat ingin memotong King Sui menjadi beberapa bagian. Jika tatapan bisa membunuh maka dia sudah membunuh King Sui berkali-kali. Darah akan memiliki darah. Seorang pejuang harus siap mati. Jangan menganggap ini sebagai permainan anak-anak dan terus menyebut kerajaan Konfusianisme besar. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu penting? Kekaisaran Konfusianisme besar mungkin tidak akan berjuang untukmu. King Sui kesal ketika dia melihat kedua bersaudara itu. Mereka tidak berperilaku seperti senior meskipun usia mereka sudah tua.
Dengan mata kecil mereka, mereka berpura-pura berbahaya dan dalam. Yang terpenting, mereka membawa nama Master of Great Confucian. AST 1918 Tuan Abadi Serigala Rubah, Pangeran Kecil, Kaisar Besar. King Sui tahu bahwa apa yang dia katakan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bagaimanapun, Kekaisaran Konfusianisme besar tidak akan peduli setelah penghinaan yang begitu besar. Bahkan jika hanya ada beberapa guru Konfusianisme agung yang tersisa, mereka tidak akan melepaskannya. Anak muda, apa pendapatmu tentang saranku sebelumnya? Pria tua terkemuka itu berbicara dengan tenang. Itu tidak lembut tetapi sangat serius, namun, itu tidak terdengar mengesankan. Bahkan, itu melegakan. King Sui melihat sekeliling. Itu adalah tengah langit, tempat tinggal pedesaan di bawah terbentang tanpa batas. Kebanyakan dari mereka adalah rumah-rumah yang tertata rapi. Itu adalah fenomena kemajuan alami. King Sui membalas pada lelaki tua itu, Kekaisaran Konfusianisme besar lebih buruk dari yang saya harapkan. Saya tidak tertarik dengan kerajaan Konfusianisme besar. Orang tua itu tidak terkejut dengan jawaban King Sui saat senyum langka muncul di wajahnya. Apa yang kamu katakan memang benar. Kekaisaran Konfusianisme besar sebenarnya dibagi menjadi 3 sekte. Yang Anda bunuh milik satu sekte. Kami bertiga tergabung dalam satu sekte, dan sekte lain antara kami dan mereka. Cheng Yuan, mereka baru saja membunuh kakak laki-lakiku. Bagaimana apanya? Apakah Anda tidak takut bahwa Master Abadi Serigala-Serigala akan terlibat dengan ini? Grand State Master Tai Zai yang terluka meraung marah. Apakah saya perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Master Abadi Serigala Rubah adalah tuanmu. Itu bukan urusan saya. Pergi membalas dendam dari pemuda ini jika Anda bisa. Pria tua itu tanpa ekspresi, tetapi jelas bahwa dia kesal. Terlepas dari posisi kami sendiri, kami berasal dari kerajaan Konfusianisme besar. Anda sekarang memusuhi jenis Anda sendiri dengan berkolusi dengan musuh. Petik 2. Tai Zaizu, jangan remehkan aku. Ini tidak bekerja. Pangeran kecil percaya padaku. Di sisi lain, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Master Abadi Serigala Rubah memiliki otoritas penuh di Kekaisaran Konfusianisme besar? Betapa konyolnya. Lelaki tua itu sepertinya membenci sikapnya yang arogan dan suka memerintah. Bagus. Saya pasti akan memberitahu Master Abadi Serigala-Serigala tentang kejadian hari ini. Mudah-mudahan, Pangeran Kecil bisa membelamu saat itu. Ayo pergi. Tai Zaizu berencana untuk pergi setelah menyelesaikan kalimatnya dengan tegas. Apakah aku mengizinkanmu pergi? King Sui memanggil tiba-tiba. Tai Zaizu menggigil dan berbalik untuk melihat King Sui. Dengan ekspresi yang sama, dia berkata, apa, kamu ingin mengambil nyawaku? Hanya perlu sedikit usaha untuk membunuhmu. Seperti berdiri, Anda datang untuk membunuh saya hari ini. Akan terlalu mudah jika aku membiarkanmu pergi. King Sui menatap Tai Zaizu dengan tatapan dingin. Kamu sudah membunuh kakak laki-laki tertuaku. Jangan terlalu mendahului diri sendiri. Saya pasti akan kembali untuk keadilan di masa depan. Kata Tai Zaizu sambil gemetar. Apakah begitu? Kalau begitu, mengapa saya tidak menyelesaikan masalah ini hari ini daripada menunggu Anda kembali? Saya memiliki hal-hal lain untuk dilakukan di masa depan. Mata King Sui berbinar dengan hasrat membara untuk membunuh. Dia berlari menuju Tai Zaizu sekaligus. King Sui tahu betul bahwa mereka benar-benar berseteru sekarang setelah membunuh kakak tertua Tai Zaizu. Selain itu, jelas bahwa kedua bersaudara ini tidak ada gunanya. Mereka akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Juga, mereka adalah pejuang yang cakap. King Sui merasa tidak nyaman membiarkan pria ini hidup. King Sui tidak mendorong siapapun untuk menjadi kejam tetapi dia tidak menentangnya pada saat yang sama. Di bawah acara-acara khusus, perlu untuk membunuh untuk menjadi yang terakhir berdiri. Dasar jahat, mencoba membunuhku. Cheng Yuan, apakah Anda benar-benar berniat untuk melihat ini terjadi saat dia membunuh orang-orang kita dari kerajaan Konfusianisme besar? Bahkan jika kita tidak akur, kita sepakat melawan orang luar. Jika insiden hari ini mencapai kaisar besar, bahkan pangeran kecil tidak bisa membelamu. Tai Zaizu berteriak keras. Kali ini, ekspresi Cheng Yuan akhirnya berubah. Dalam hitungan detik, dia muncul di antara King Sui dan Tai Zaizu. Tai Zaizu benar. Mereka semua dari Kekaisaran Konfusianisme besar tidak peduli apa. Meskipun saling bertentangan, kekuatan di belakang mereka adalah satu-satunya pembenaran. Kaisar besar tidak ingin ini terjadi. Konflik internal baik-baik saja, tetapi situasi ini tidak diperbolehkan di hadapan orang luar. Anak muda, apa pendapatmu tentang saranku sebelumnya? Kekaisaran Konfusianisme besar tidak seberat yang Anda kira.
Ini hanya akan menguntungkan Anda untuk bergabung dengan Kekaisaran Konfusianisme besar. Selain itu, pergerakan Anda tidak akan dibatasi dan Anda dapat menikmati kenyamanan di area ini yang tidak dapat Anda bayangkan. Cheng Yuan tampaknya memiliki preferensi untuk King Sui dan mencoba membujuknya dengan kemampuan terbaiknya. Orang tua, mengapa kamu membela orang seperti ini? King Sui mengabaikan pertanyaan Cheng Yuan. Aku sebenarnya ingin dia mati juga, tapi tidak sekarang. Demi saya, semuanya akan diselesaikan jika Anda dapat bergabung dengan Kekaisaran Konfusianisme besar. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan teman-teman Anda. Kamu saat ini kuat, tetapi masih jauh di belakang dan tidak bisa melawan Kekaisaran Konfusianisme besar sendirian. Cheng Yuan berterus terang. King Sui jelas tahu keunggulan Kekaisaran Konfusianisme besar. Atau yang lain, itu tidak akan mengambil peran utama di wilayah ini. Sebuah kekaisaran yang lebih kuat dari Sekte Abadi, itu tidak lebih lemah dari Istana Abadi juga. King Sui mengingat Sekte Abadi 5 Harimau. Dia bertanya-tanya apakah Sekte Abadi 5 Harimau dapat dibandingkan dengan Istana Abadi. Mungkin, dia mampu menangani urusan Tantai Lingyan tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan lokasi Sekte Abadi 5 Harimau. Orang tua, saya benar-benar tidak berpikir begitu. Anda bukan kepala kerajaan Konfusianisme besar. Jika Anda adalah kepala, saya mungkin mempertimbangkan. Namun, Anda tidak. Saya benar-benar tidak tertarik. King Sui menggelengkan kepalanya. King Sui tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun saat ini. Meskipun kekuatan yang dia gabungkan tidak sepenuhnya kuat, mereka seperti elang yang melebarkan sayap dan membumbung tinggi. Mereka pasti akan menjadi salah satu penguasa di langit suatu hari nanti. King Sui percaya diri. Tanpa membentuk sektenya sendiri, dia adalah patriark Istana Surgawi. Baik Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan Istana Serigala Naga dikaitkan dengan King Sui tetapi itu tidak dianggap sebagai sektenya sendiri. Pasukan King Sui sepenuhnya terbentuk tetapi masih jauh di belakang tingkat kerajaan Konfusianisme besar. Namun, bersama dengan beberapa wanita, King Sui telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dia akan dapat mengambil alih segera. Saya mengerti. Bagaimana dengan ini, anak muda? Anda dapat mengambil beberapa hari untuk mempertimbangkan proposal. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini, oke? Cheng Yuan berkata setelah berpikir sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa King Sui karena itu hanya akan membawa hasil yang berlawanan. Cheng Yuan berpikir dia memiliki intuisi yang baik dan bahwa pemuda ini pasti memiliki potensi masa depan yang besar. King Sui mengangguk setelah berpikir sejenak, tentu. Saya akan memikirkannya, Pak Tua. Petik 2. King Sui berpikir itu akan menjadi yang terbaik untuk menghindari musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Kekaisaran Konfusianisme besar untuk saat ini, terlepas dari situasi yang akan datang. Selain itu, King Sui mempercayai 3 Master Konfusianisme Agung yang sebenarnya. Ada konflik internal di kerajaan Konfusianisme besar yang berkembang saat ini. Seperti yang dikatakan Cheng Yuan sebelumnya, Kekaisaran Konfusianisme besar dibagi menjadi 3 sekte, Master Abadi Serigala-Serigala, Pangeran Kecil, dan satu lagi yang tidak disebutkan namanya. Tidak akan mudah untuk berdiri di antara kedua pria ini. Dari kekaguman dan rasa hormat dari saudara-saudara Taizai hingga Master Abadi Serigala Rubah, King Sui tahu bahwa dia bukanlah hal yang mudah. Untuk bisa menandingi orang seperti itu, Pangeran Kecil dan pria lain pasti akan tangguh juga. AST 1919 Klan Lin Setengah Gunung Raja, Kaisar Barbar. Setelah yang lain pergi, King Sui dan gengnya kembali ke Imperial Cuisine Hall. Semangat semua orang sangat bagus karena penampilan King Sui membuktikan bahwa dia mampu bertahan dalam pertempuran. Namun, mereka sedikit kesal karena mereka hanya bisa menonton tanpa membantu. King Sui tahu pikiran mereka dengan melihat ekspresi mereka. Dia bertanya, ada apa? Apakah kamu tidak senang kami mengusir mereka? Petik 2. King Sui, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita tidak berguna? Lan Lingfeng terdengar kehilangan motivasi. Yang lain tetap diam dan menatap King Sui karena Lan Lingfeng telah mengajukan pertanyaan atas nama mereka. Bagaimanapun, King Sui harus memikul tanggung jawab sendirian. Itu normal bagi mereka untuk berpikir seperti ini. Kau sudah terlalu banyak berpikir. Masing-masing dari Anda memiliki identitas Anda. Tuan Lan, Anda adalah pewaris dewa pertempuran. Situasi ini sepele. Di masa depan, Anda pasti akan bertarung bersama dengan saya. Anda bahkan dapat melakukannya sekarang, meskipun Anda kurang kekuatan. King Sui mendorong. Saya pasti akan berlatih keras. Saya akan berusaha untuk bersama Anda sesegera mungkin. Mata Lan Lingfeng menyala kembali dengan semangat juangnya seolah-olah dia telah menemukan harapan lagi. Itu pasti akan terjadi,
tapi kamu masih butuh waktu. King Sui menepuk bahunya sambil tersenyum. Adik Dongfang, bagaimana kekaisaran Konfusianisme besar? Apa yang Anda ketahui tentang Master Abadi Serigala Rubah, Pangeran Kecil, dan orang ketiga? King Sui dan anak buahnya duduk di ruang tamu Imperial Cuisine Hall. Dongfang Ziqiu memandang pria ini, merasa tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa King Sui lebih muda dari dirinya sekarang. Dia sebenarnya sudah merasakannya sejak awal. Namun, dia lebih suka memanggilnya sebagai Kakak Sui. Sebelumnya, pria ini memanggilnya Adik Dongfang, dan sekarang menjadi Adik Dongfang. King Sui menatap matanya yang pahit. Atau mungkin, King Sui lah yang merasa begitu. Tersenyum padanya, dia tampak cukup tampan. Itu menghangatkan saat dia menunjukkan senyum cerah. Aku pernah bertemu kaisar besar sekali. Dia adalah kepala kekaisaran Konfusianisme besar. Dia terlihat seperti pria parubaya yang jarang terlibat dalam urusan kekaisaran. Saat ini, kaisar barbar yang bertanggung jawab. Namun, dia kuat secara fisik tetapi lemah secara mental, jadi Kaisar Agung memerintahkan para pengikutnya untuk membantunya. Mereka bertiga paling menonjol, termasuk putra bungsu Kaisar Agung. Dia cerdas, jenaka, dan berbakat. Kaisar besar sangat menyukainya. Dia dikenal sebagai pangeran kecil. Dongfang Ziqiu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, putra mahkota adalah orang lain selain pangeran kecil. Dia seharusnya mewarisi mahkota Kaisar Agung. Namun, pangeran kecil adalah ancaman besar bagi warisannya. Master Abadi Serigala Rubah adalah ayah mertua putra mahkota. Petik 2. King Sui memiliki beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan tetapi dia menahan lidahnya, mengetahui bahwa dia belum menyelesaikan kalimatnya. Juga, ada seseorang yang bukan milik keluarga kerajaan, Raja Setengah Gunung. Itu berarti dia memiliki setengah dari kekaisaran Konfusianisme besar dari klan Lin. Kaisar besar mungkin terlihat baik-baik saja sekarang tetapi dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Dia bahkan mungkin tidak hidup selama 10 tahun lagi. Seseorang mulai gatal untuk beberapa tindakan sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Petik 2. King Sui mengerutkan kening, siapa kaisar barbar itu? Dongfang Ziqiu tidak terkejut ketika dia melihatnya datang, kaisar barbar bukan dari keluarga kerajaan. Dia adalah pengikut Kaisar Agung. Dia telah mengikuti Kaisar Agung selama beberapa ratus tahun setelah diselamatkan oleh Kaisar Agung. Pria ini sangat kuat secara fisik. Meskipun dia kurang cerdas, kemampuannya benar-benar kuat. Dia sangat berbakti kepada Kaisar Agung. Bagaimana mungkin seseorang yang cerdik menangani urusan negara? King Sui bertanya-tanya. Semua keputusan adalah hasil diskusi orang-orang di bawah, 3 kekuatan. King Sui sudah mengerti sekarang. Ketiga kekuatan itu hampir sama, saling menjepit. Ini tidak akan berhasil dalam jangka panjang, dia percaya. Karena Kaisar Agung tidak akan hidup lama, kepada siapa dia akan menyerahkan mahkotanya. Siapa yang akan menjadi Kaisar Agung dari kerajaan Konfusianisme besar? Raja Setengah Gunung tidak memiliki setengah dari kekaisaran Konfusianisme besar, meskipun gelarnya mengatakan. Meski begitu, dia benar-benar kuat. Bahkan Kaisar besar takut padanya. Master Abadi Serigala Rubah dan Putra Mahkota berada dalam situasi yang menguntungkan karena mereka adalah kerabat dekat kerajaan dan Putra Mahkota seharusnya menjadi pewaris. Namun, Putra Mahkota berbahaya dan kejam. Meskipun dia tampak berbudaya dan elegan, dia sebenarnya penipu, jahat, dan brutal. Dia juga sangat galak. Dia melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Menarik. Sepertinya perkelahian internal biasa terjadi di mana-mana. Petik 2. Setelah mendengarkan King Sui, Dongfang Ziqiu melanjutkan, Pangeran Kecil adalah putra bungsu Kaisar Agung dan juga paling populer di kalangan masyarakat. Yang paling penting, kekuatannya tak tertandingi dengan warisan kerajaannya. Orang ini skema tapi benar. Dia juga memiliki banyak pengikut yang kuat. Dia memiliki prospek paling optimis dan ancaman terbesar bagi putra mahkota. Warisan kerajaan, menarik. King Sui tahu warisan kerajaan sebenarnya tentang calon kaisar. Warisan kerajaan ini biasanya terjadi di keluarga kerajaan dengan ki kerajaan yang sangat besar. King Sui ingat bahwa dia memiliki ki kaisar. Itu berarti dia bahkan lebih hebat dari bangsawan. Namun, Master Konfusianisme paling mengganggu King Sui. Pangeran kecil tampak sulit untuk ditangani, memiliki orang-orang ini di sekitarnya. Bagaimanapun, dia harus luar biasa untuk membuat Cheng Yuan dan yang lainnya mengikutinya dengan sukarela. Satu pertanyaan tiba-tiba muncul di benak King Sui, apakah pangeran kecil sudah dewasa? Dongfang Ziqiu memutar matanya ke arah King Sui, apakah kamu pikir semua orang seperti kamu?
Pangeran kecil telah berusia 100 tahun 30 tahun yang lalu. Adik Dongfang, aku juga sudah dewasa. King Sui menatap Dongfang Ziqiu dengan serius. Yang lain menahan tawa mereka sementara Lan Lingfeng terkesan oleh King Sui. Dia menganggap dirinya sebagai Casanova tetapi dia merasakan kesenjangan besar dari King Sui sekarang. Misalnya, dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk memanggil Grand State Master Dongfang sebagai adik Dongfang. Akan cukup baik untuk bertindak seperti dirinya yang biasa di depannya. Bukan salah Lan Lingfeng merasa begitu. Perbedaan kekuatan memunculkan kompleks inferioritasnya saat dia mengeluarkan aura secara tidak sadar. Itu adalah karisma yang menakjubkan dan luar biasa, mirip dengan pria ganas yang bisa menakuti seseorang dengan tatapan. Semua orang begadang mengobrol sedangkan King Sui memiliki banyak pemikiran. Dia enggan masuk ke dalam kekacauan kerajaan Konfusianisme besar tetapi dia juga khawatir tentang urusan di sini bahkan tanpa terlibat. Bagaimanapun, Lan Lingfeng dan para wanita ada di sini. Itu tidak akan berhasil kecuali semua orang pergi. Itu tidak mungkin karena Istana Raja Laut Matahari terbenam dan Istana Dragon Wolf berbasis di sini. Selain itu, Yun Yang dan yang lainnya juga tinggal di sini. Yang paling penting, penghindaran bukanlah praktik King Sui. Seseorang mungkin dapat menghindari beberapa hal dengan aman, tetapi itu harus dihindari kecuali dalam kondisi putus asa karena dapat mempengaruhi temperamennya. Kalau tidak, dia harus memilih di antara tiga kekuatan. Dengan bergabung dengan sebuah kam, dia akan melawan dua lainnya. Jika dia memilih untuk tidak bergabung, dia akan melawan mereka bertiga. Selain itu, King Sui perlu memperluas kekuatannya dengan berteman dengan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, ia berencana untuk membantu salah satu dari mereka. Mana yang harus dipilih di antara mereka masih menjadi pertanyaan. Dia tidak bisa begitu saja memutuskan setelah mendengarkan satu sisi. Selain itu, Istana Abadi Catur Surgawi dan Istana Abadi Lima Racun akan segera hadir, jadi mungkin ada perubahan lain. Namun, King Sui bisa meramalkan kekacauan yang akan datang di Kekaisaran Konfusianisme besar segera. Ini adalah konflik internal yang tidak dapat didamaikan. AST 1920 Kakak Sulung Dongfang Ziqiu, realita. King Sui mendapatkan kembali kepercayaan diri dan tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Dia menyibukkan diri dengan memurnikan obat dan melakukan eksperimen aneh. Dia juga menginstruksikan dalam pelatihan orang lain, meningkatkan konstitusi mereka dan memperkuat fondasi mereka dengan Art of Healing dan kemampuan lainnya. Suatu hari, saat matahari terbit, sekelompok besar orang datang. Mereka berpakaian unik, rupanya dari tempat yang sama. Kemeja mereka berwarna perak dengan kotak-kotak seukuran tangan di sudut kiri bawahnya. Itu didekorasi dengan indah dengan beberapa bidak catur di atasnya. Beberapa dari mereka memiliki papan catur yang serupa, dengan jumlah catur hitam dan putih yang berbeda. Istana Abadi Catur Surgawi. Tak perlu dikatakan, Istana Abadi Catur Surgawi ada di sini. Yang terkemuka adalah seorang pria parubaya yang ramping dan tampak tinggi. Rambutnya berantakan. Dia tampak berpengalaman dalam hidup tetapi tampak rapi. Matanya yang dalam dan sedih sangat menekan hanya dengan berada di sana. Usia pastinya tidak diketahui, tetapi dia seharusnya tidak terlalu tua. King Sui menemukan bahwa kultivasi sangat penting sejak usia sangat muda. Seseorang harus benar-benar berbakat selama masa muda mereka untuk pergi ke berbagai tempat saat mereka tumbuh dewasa. Waktu sangat penting, tetapi kualitas alami bahkan lebih penting. Oleh karena itu, seseorang akan dianggap tidak berharga jika mereka tidak memiliki pencapaian sebelum usia 100 tahun. Orang yang terlambat berkembang bukanlah hal yang sering terjadi. Setelah 100 tahun, seseorang masih bisa meningkat dengan cepat, tetapi mereka sering mencapai puncaknya pada usia 200 tahun. Setelah itu, kemajuan mereka bergantung pada akumulasi dan keberuntungan besar. Dengan demikian, beberapa prajurit yang kuat masih sangat muda, sekitar 200 tahun. Namun, monster senior berusia 1000 tahun akan memiliki kemampuan mengerikannya sendiri di bawah studi intensif selama bertahun-tahun. Pengalamannya akan mengarah pada spesialisasi dan mungkin memiliki efek ajaib. Pada usia sekitar 200 tahun, seorang pejuang biasanya ulet. Pada saat itu, mereka akan memiliki pikiran yang matang, kekuatan yang berkembang, dan mungkin pada tahap puncak kehidupan mereka. Kemudian, mereka akan mencapai tahap damai dengan atau tanpa terobosan karena keadaan alam yang berbeda. Itu biasa ketika mereka telah memiliki apapun yang mereka inginkan dan mendapatkan semua kepuasan. Mereka akhirnya akan menetap secara bertahap dan itu akan terjadi setelah 300 atau 400 tahun. Pada tahap ini, sangat penting untuk menumbuhkan karakter moral seseorang. Bersikap terbuka terhadap konflik, dan untuk memahami hal-hal dalam hidup secara menyeluruh diperlukan.
Beberapa akan mulai merasa pesimis dalam fase ini ketika mereka tidak dapat lagi menemukan tujuan hidup mereka. Dengan kekuatan yang kuat, banyak harta, banyak istri, dan banyak pelayan, mereka memiliki kekuatan mutlak dan kendali penuh atas kehidupan. Dalam pandangan King Sui, pria di depannya sedikit lebih tua dari 100 tahun. Dia tampak tidak bersemangat namun licin. Sulit untuk mendefinisikan pendiriannya antara yang baik dan yang jahat. Rambutnya yang panjang dan berantakan memberinya pesona pria dewasa yang tak terucapkan. King Sui menemukan bahwa pria ini mirip dengan Dongfang Zikyu dan menganggap mereka entah bagaimana berhubungan. Pria itu memimpin lebih dari 100 pria dan ditemani oleh kira-kira 10 orang tua di belakangnya. Orang-orang tua itu tidak kalah dengan Taizai Brothers dalam aspek apapun. Istana abadi catur surgawi memang murah hati. Mereka sepertinya mengirim banyak pria yang cakap kali ini. Kakak tertua. Pada saat itu, Dongfang Zikyu melangkah keluar dan berteriak dengan gembira. Segera setelah itu, dia berjalan dengan tergesa-gesa. Xiao Qiyu. Dongfang Zikyu memeluk pria itu dengan gembira sambil menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. King Sui mengamati dari samping. Dongfang Zikyu adalah wanita cantik yang dewasa dan mendominasi, tapi dia bertingkah seperti gadis kecil di depan pria ini. Setelah beberapa waktu, dia memisahkan diri dari pria itu dan menatap King Sui dengan malu-malu, menyadari bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri sebelumnya. Menarik tangan pria itu, dia berkata, "Kakak laki-laki, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah King Sui. Dia telah menyelamatkan hidupku beberapa kali." "Halo, Tuan King. Saya berterima kasih karena telah menyelamatkan adik perempuan saya. Saya akan sangat menghargai Anda nanti," kata pria itu dengan sopan. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Halo, Tuan Dongfang. Aku tidak menyelamatkan adikmu untuk hadiahnya. Kami hanya berada di tim yang sama saat itu. Itu adalah tugas saya untuk membantu. Terima kasih kembali. Xiao Qiyu, ayah memintamu pulang. Jangan bergabung dalam urusan lain di sini." Pria itu memberi tahu Dongfang Zikyu setelah mengangguk ke King Sui. "Saudaraku, aku tidak akan pergi. Kekaisaran Konfusianisme besar memiliki pemandangan di tempat ini. Istana abadi 5 racun mungkin akan datang juga. Saya berutang hidup saya kepada mereka. Saya harus menghadapinya dengan mereka." Ekspresi Dongfang Zikyu menjadi serius setelah mendengarkan pria itu. Kekaisaran Konfusianisme besar dan Istana Abadi 5 racun tidak lebih lemah dari Istana Abadi Catur Surgawi kita. Anda tidak dapat membantu apapun di sini. Pulang ke rumah. Aku akan tinggal di sini menggantikanmu. Datang dan bersikap baiklah. Pria itu berkata dengan nada lembut dengan tatapannya yang dalam. "Aku akan tetap bersamamu untuk melawan mereka." Dongfang Zikyu tampak gelisah dan terus memohon. King Sui tersenyum dengan tenang, "Dengarkan saudaramu dan kembalilah ke rumahmu. Ini akan baik-baik saja di sini." Pria itu terkejut setelah mendengar kata-kata King Sui. Dia bertanya-tanya bagaimana pemuda ini bisa begitu percaya diri. Alasan utama dia datang hari ini hanya untuk membawa pulang Dongfang Zikyu. Nasib orang lain benar-benar bukan urusannya. Dia bukan orang yang berhati dingin tetapi itu adalah survival of the fittest. Dalam keadaan tertentu, seseorang harus lebih tegas dan tak kenal lelah. Atau yang lain, dia mungkin tidak dapat mempertahankan kerugian yang dihasilkan. Pria itu mengaku sebagai orang yang setia. Namun, itu terlalu rumit dalam kasus ini. Baik Kekaisaran Konfusianisme besar dan Istana Abadi 5 racun tidak bisa dianggap enteng. "Kakak Sui, kamu telah menawarkan untuk menyelamatkanku berkali-kali. Aku lebih baik mati daripada pergi sekarang. Saya tidak akan kembali." Dongfang Zikyu dengan tegas menegaskan. Sekarang, siapapun tahu bahwa tidak mungkin meyakinkannya untuk pulang, kecuali dengan menggunakan tindakan khusus. "Xiao Qiyu, dengarkan aku," kata pria itu sambil menepuk sisi leher Dongfang Zikyu. Tindakan ini membuatnya langsung pingsan. King Sui hanya menatap pria itu. Dia juga tidak menghentikannya atau mengatakan apapun. Dia bisa melihat bahwa pria ini tidak berniat buruk pada Dongfang Zikyu. Sebaliknya, dia sangat menghargainya. King Sui tahu bahwa mereka adalah saudara-saudara, berdasarkan kekuatan mereka yang kuat. "Pak King, aku mungkin egois, tapi aku tidak punya pilihan lain. Saya tidak bisa membuat keputusan di sekte besar. Anda telah menyelamatkan saudara perempuan saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Apa yang kamu inginkan?" Pria itu bertanya pada King Sui. Anehnya, dia terus terang dan sepertinya akan pergi. King Sui tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada pria seperti ini. Meskipun mengetahui bahwa dia datang ke sini untuk membawa Dongfang Zikyu kembali,
King Sui berpikir bahwa agak tidak pantas baginya untuk pergi begitu saja setelah dia menyelesaikan tujuannya. Namun, situasi saat ini dan orang-orang di belakangnya pada dasarnya memaksanya. King Sui tidak tergerak, jadi dia mengangguk dengan tenang, saya tidak membutuhkan apapun dan Anda tidak berutang apapun kepada saya. Bangunkan dia dan aku akan membuatnya kembali bersamamu dengan sukarela. Pria itu ragu-ragu beberapa saat sebelum menepuk tubuh Dongfang Ziqiu. Tidak lama kemudian, Dongfang Ziqiu kembali sadar. Dia gelisah saat dia bangun. Dia berjuang menjauh dari pria itu ketika dia menyadari kehadiran King Sui. Kembalilah bersama saudaramu. Anda tidak dapat membantu saya dengan apapun bahkan jika Anda tinggal. Setelah melewati hari-hari ini, Anda harus tahu bahwa saya mampu melindungi diri saya sendiri. Tidak ada artinya untuk bersikeras. Anda hanya akan pergi tanpa kesadaran. Dengarkan aku dan kembali. Kita akan bertemu lagi di masa depan. King Sui berkata, tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Dongfang Ziqiu ingin melanjutkan tetapi King Sui melambai, pergilah. Ini waktu yang tepat untuk pergi sekarang. Setelah menyelesaikan kalimatnya, King Sui berbalik dan berjalan ke Imperial Cuisine Hall, diikuti oleh yang lainnya. Mata pria itu beralih ke Imperial Cuisine Hall, adik perempuan, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang dia. Dia tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri sama sekali. Petik 2. AST 1921 Lin Clan, Lin Zenan. Kakak, mengapa kita melakukan itu? Dongfang Ziqiu berkata dengan nada tertekan. Matanya terpaku kuat pada King Sui saat sosoknya menghilang ke pintu besar aula masakan kekaisaran. Hati pria itu tergerak saat dia melihat Dongfang Ziqiu. Tampaknya saudara perempuannya yang arogan mungkin telah menemukan seseorang yang disukainya. Pemuda ini tampaknya tidak sesederhana itu. Dia adalah orang pertama yang dilihat oleh adiknya sendiri. Dia kemudian berbalik dan tersenyum. Bagaimana mungkin seseorang, yang mampu membunuh Grand State Master dari Great Confucian Empire, menjadi sederhana? Apakah kamu membenci saudaramu karena tidak masuk akal dan tidak ramah? Dan bahwa saya hanya peduli pada diri saya sendiri ketika bahaya datang. Pria itu tersenyum dan menatap Dongfang Ziqiu. Aku tahu kamu punya alasan sendiri untuk itu. Namun, tidak membiarkan saya tinggal di belakang akan menyebabkan simpul selamanya terikat di hati saya. Dongfang Ziqiu berkata tanpa menoleh. Kamu seperti dia. Pria itu tersenyum dan bertanya. Tubuh Dongfang Ziqiu bergetar dan dia segera sadar kembali. Dia menatap pria itu cukup lama. Pada saat ini, dia menyadari bahwa hatinya menjadi agak rumit. Sebelum ini, dia sebenarnya tidak pernah memperhatikan masalah ini. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Lagi pula, karena latar belakang kelahirannya, tidak mungkin baginya untuk memiliki seseorang yang ingin dia nikahi. Sederhananya, orang seperti mereka tidak akan pernah bisa disukai atau disukai oleh siapapun. Karena itu hanya akan menimbulkan banyak rasa sakit jika itu terjadi. Sebagai perbandingan, pria sedikit lebih baik. Selain pernikahan yang diatur oleh klan mereka sendiri, mereka masih bisa menikah dengan orang lain, atau bahkan berbagi hubungan perzinahan dengan mereka. Namun, masih terserah klan untuk memutuskan siapa istri aslinya. Di masa depan, bayi yang dilahirkan oleh istri asli akan memegang posisi tertinggi dalam klan. Meskipun pria dan wanita berdiri sama di seluruh benua, dalam perspektif King Sui, itu hampir sama dengan dunia dari inkarnasi sebelumnya. Ketika datang ke urusan pria dan wanita, tempat ini memiliki lebih banyak kebebasan. Namun, dalam kasus para pria di sini, mereka bisa menikah di depan umum dengan banyak istri. Wanita, di sisi lain, hanya harus berpegang pada satu pria dari hari mereka menikah sampai hari mereka meninggal. Untungnya, dalam hal lain, perempuan berbagi hak yang sama dengan laki-laki. Bahkan ada beberapa klan yang kepala klannya adalah seorang wanita. Sekte tertentu juga akan memiliki sekte Lord Wanita. Namun demikian, sangat jarang bagi wanita yang kuat untuk secara terbuka memiliki banyak pria sekaligus. Meskipun tidak ada yang benar-benar bisa melakukan apapun padanya, diskusi pasti akan berlangsung di belakangnya dan dia akan dipanggil dengan nama yang tak tertahankan untuk didengar. Namun, para wanita juga memiliki alternatif untuk mencari hanya satu pria saja. Pria itu, sebagai gantinya, harus memilikinya sebagai satu-satunya wanita. Ada banyak kasus seperti ini. Sebenarnya, sebagian besar orang juga hanya memiliki satu istri dan suami di seluruh benua, tetapi wanita itu pasti sangat, sangat luar biasa. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai tahap ini. Lagi pula, pria dengan latar belakang yang baik tidak akan kekurangan wanita di sekitarnya.
Aku tidak membencinya. Dia adalah orang yang saya berhutang budi karena telah merawat saya tetapi juga tidak memiliki niat untuk saya. Dongfang Ziqiu berkata setelah berhenti sebentar. Bagaimana kamu tahu dia tidak punya motif? Pria itu tersenyum dan bertanya. Keahlian medisnya bisa dikatakan tak tertandingi di generasinya. Kultivasinya benar-benar dapat dianggap luar biasa. Dia juga tidak kekurangan harta apapun. Pernahkah Anda melihat wanita di sekitarnya? Masing-masing dari mereka adalah wanita cantik yang bisa menggulingkan kota. Ya, saya akui bahwa saya juga terlihat sangat cantik, tetapi ketika di depannya, saya tidak dapat menemukan apapun tentang diri saya yang menonjol baginya. Dongfang Ziqiu memandang pria itu dan tersenyum. Meskipun itu yang kamu katakan, aku tidak menganggap adikku setengah buruk juga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa paling banyak, Anda berada di level yang sama dengan mereka. Pria itu tersenyum. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat takjub. Pria yang menyihir ini sebenarnya berhasil memengaruhi saudara perempuannya. Sangat jarang melihat adiknya seperti ini. Dia tidak pernah sekalipun memuji seorang pria. Tapi hari ini, dia berhasil mengatakan begitu banyak hal baik tentang satu pria. Aku tidak tahu apa yang bisa dia minta dariku. Awalnya, pria itu ingin mengatakan istana abadi catur surgawi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa itu bukan jawabannya. Dia memiliki mata yang bagus dan dapat mengatakan bahwa pemuda itu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan, tetapi rintangan di depannya saat ini cukup sulit untuk dilewati. Namun demikian, dia merasa bahwa pemuda itu seharusnya bisa melakukannya dengan baik. Adik perempuan, sebenarnya, kami tidak bermaksud untuk melarikan diri. Kami ingin membantunya mengganggu istana abadi 5 racun. Pria itu berkata. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya tidak harus melakukannya. Dia adalah orang yang cerdas. Mengatakan itu hanya akan membuatnya terdengar seperti dia berhutang budi kepada kita. Ada beberapa hal di mana tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. King Sui dan kelompoknya kembali ke Imperial Cuisine Hall. Mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mempercayakan harapannya ke istana abadi catur surgawi. Jika Anda ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukan sendiri. Karenanya, dia tidak menganggap tindakan pria itu aneh. Dia percaya bahwa pasti ada banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Jika itu dirinya sendiri, tanpa kepercayaan diri yang cukup, dia juga tidak akan mau menggali kuburnya sendiri. King Sui tidak ingin menempatkan Dongfang Ziqiu dalam posisi yang canggung. Itulah alasan mengapa dia menyuruhnya pergi lebih awal. Sebenarnya, dia dan Dongfang Ziqiu sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun. Mereka baru mengenal satu sama lain untuk sementara waktu. Dongfang Ziqiu tidak benar-benar jatuh cinta pada King Sui, sementara itu, King Sui juga bukan tipe pria yang tidak bisa menahan diri ketika melihat wanita cantik. Ada banyak wanita cantik di dunia, siapa yang tidak senang melihat mereka? Tetapi menyukai mereka tidak berarti bahwa seseorang harus memilikinya. Jika benar-benar, seseorang akan jatuh cinta pada setiap wanita cantik yang dilihatnya, mungkinkah dia jatuh cinta pada mereka semua karena ada begitu banyak wanita di dunia ini? Selain itu, pria yang dilihat King Sui sebelumnya, pria yang tangguh. Dia merasa bahwa pria ini bukan orang yang dangkal, dia juga bukan seseorang yang akan dengan mudah melupakan orang yang berhutang padanya. Dia mungkin punya alasan sendiri untuk melakukan hal seperti itu. King Sui melemparkan kepalanya ke belakang dan membuang semua pikiran yang ada di dalam dirinya. Kedermawanan membuat orang baik. Pada hari berikutnya, sekelompok orang mengunjungi Imperial Cuisine Hall. Yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa orang-orang ini berasal dari Lin Clan. Dia mengetahuinya setelah para pengunjung mengumumkan nama mereka. Sekitar 20 orang datang ke Imperial Cuisine Hall. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki sosok besar dan mengenakan baju besi ringan di sekujur tubuhnya. Dia memiliki tampilan yang tegas, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengekspresikan sedikit aura sopan dan hangat. Ini adalah pria dewasa dan sungguh-sungguh yang pada saat yang sama mudah bergaul. Setidaknya inilah yang dia rasakan tentang orang itu. Sebelum ini, ketika 3 tuan dari kerajaan Konfusianisme besar pergi, dia memiliki firasat bahwa kaisar kecil mungkin akan muncul. Atau lebih tepatnya, dia mungkin juga meminta seseorang untuk datang dan memberitahu dia tentang berbagai hal. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lin Clan akan datang. Mengenai mengapa mereka ada di sini, dia juga tidak jelas tentang hal itu. King Sui juga tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba berakhir sebagai pribadi, yang akan dicari oleh beberapa kekuatan. Jika dia tidak salah, mereka seharusnya berada di sini untuk membuatnya bergabung dengan pasukan masing-masing. King Sui tidak mengundang orang masuk.
Sebaliknya, dia berjalan keluar. Dia dengan berani berjalan ke depan, di tempat yang tidak terlalu jauh dari sekelompok orang. Kamu seharusnya menjadi Tuan King. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu tersenyum dan berkata. Dia terlihat sangat ramah. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya Lin Zenan. Senang bertemu dengan Anda, Tuan King. Petik 2. Aku tidak pantas menerima pujianmu. Anda bisa memanggil saya King Sui. King Sui tersenyum. Dia merasa sangat santai. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memanggilmu Brother King. Baiklah, Saudara Lin, apakah ada yang Anda inginkan dari saya? King Sui bertanya dengan lugas. Biar saya luruskan saja. Kaisar kecil dan Master Abadi Serigala Rubah berharap Anda dapat bergabung dengan Kekaisaran. Brother King, apa pendapat Anda tentang proposal ini? Lin Zenan menatap King Sui dengan ekspresi serius. King Sui sedikit terkejut. Tidak akan terlalu mengejutkan jika Kaisar kecil ingin meyakinkannya untuk bergabung dengan Kekaisaran. Apa yang dia anggap aneh adalah Master Abadi Serigala Rubah. Bagaimanapun, dia membunuh dua Grand State Masters-nya. Berbicara secara logis, dia harus membenci King Sui sampai ke intinya. Bagi Master Abadi Fox Wolf, dia tidak menganggap kehilangan beberapa Grand State Masters sebagai kerugian besar. Jika dia bisa membuat Anda bergabung dengan kami, itu akan sia-sia bahkan jika dia kehilangan beberapa Grand State Master lagi. Lin Zenan yang tampaknya berhasil melihat melalui ekspresi terkejut King Sui terus berbicara. King Sui tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanya menatap Lin Zenan dengan ekspresi serius. King Sui menikmati kebebasan. Begitu dia bergabung dengan sebuah organisasi, tidak peduli berapa banyak kebebasan yang mereka berikan, dia akan tetap berpikir bahwa dia telah kehilangan sebagian dari apa yang disebut kebebasannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Selama ada alternatif lain, dia akan mengambilnya, alih-alih menyerah pada ini. Sekarang, King Sui juga sudah memahami alasan di balik kunjungan Lin Zenan. Rencana awalnya adalah untuk meyakinkan dia untuk bergabung dengan Kekaisaran. Tapi setelah berbicara dengannya, dia berubah pikiran. King Sui menemukan Lin Zenan sebagai orang yang mudah bergaul dengannya. Dia tidak hanya memiliki mata yang bagus, tetapi dia juga sangat berani dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. AST 1922 Pengarah, Tabib Kerajaan, Tabib Ajaib. Itu sulit untuk dikatakan. Untuk semua yang Anda tahu, saya mungkin benar-benar bergabung dengan sekte tertentu suatu hari nanti. King Sui tersenyum dan berkata sambil menatap Lin Zenan. Itu benar. Tapi Brother King, saya tahu satu atau dua hal tentang membaca wajah seseorang. Jika suatu saat Anda benar-benar bergabung dengan kelompok tertentu, saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Bukan sembarang wanita biasa, tapi wanitamu sendiri. Lin Zenan berkata dengan cara yang nakal. Kakak Lin, maukah kamu datang ke Imperial Cuisine Hall untuk menikmati teh bersamaku? King Sui mengundang Lin Zenan, setelah melihat bahwa dia cukup optimis. Tentu saja, itu juga bukan hanya karena ini. Memiliki satu teman lagi berarti memiliki rute alternatif lain di masa depan, apalagi dia adalah anggota klan Lin. Karena King Sui tidak berencana bergabung dengan pihak manapun untuk saat ini, dia harus memastikan bahwa setidaknya dia tidak membuat musuh dengan mereka. Ketika seseorang sangat diminati oleh banyak kelompok, dengan tidak berteman dengan mereka berarti sebaliknya, bahwa dia sebenarnya telah memusuhi mereka. Meskipun sepertinya dia tidak bermaksud menyinggung salah satu dari mereka, jauh di lubuk hatinya, dia telah mendiskualifikasi mereka dari daftar grup yang akan dia ikuti. Namun, King Sui sadar bahwa situasinya kali ini berbeda. Hal yang disebutkan sebelumnya, hanya untuk orang-orang yang dicari orang lain tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam kasus King Sui, meskipun dia belum benar-benar berkelahi dengan orang-orang di sekitar sini, King Sui sangat yakin bahwa dia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Saya merasa bahwa saya dapat bergaul dengan baik dengan Brother King. Jika itu tidak mengganggu Anda, saya akan lebih dari bersedia untuk bergabung dengan Anda untuk minum teh. Lin Zenan tersenyum dan berkata, kalau boleh. Lin Zenan tidak mengizinkan yang lain memasuki Imperial Cuisine Hall. Sebagai gantinya, dia menyuruh mereka kembali ke klan dan berjalan ke aula sendirian. Tindakan ini menyebabkan King Sui semakin memandangnya. Dia kuat, tetapi yang lebih dikagumi King Sui tentang dia adalah pola pikirnya yang optimis. Saya selalu mendengar orang mengatakan bahwa Lin Clan berteman kemanapun mereka pergi. Sepertinya rumor ini masih memiliki beberapa kebenaran di dalamnya. King Sui berkata sambil berjalan. Lin Zenan mengerti apa yang dimaksud King Sui dan tersenyum. Lin Clan adalah klan yang sangat ramah.
Sejujurnya, meskipun klan Lin mungkin adalah raja setengah gunung, kami tidak tertarik sedikit pun untuk mencapai kekuatan kekaisaran Konfusianisme besar. Tetapi kadang-kadang, bahkan jika kita tetap diam, kita masih akan dipaksa ke mulut gelombang badai oleh orang lain. Selama kamu berdiri tegak, kamu tidak akan takut bayanganmu miring. Saudara Lin, saya percaya apa yang Anda katakan. King Sui tersenyum dan berkata. Bukan karena King Sui berhasil melihat apapun. Terlepas dari seberapa lincah sense spiritualnya, dia masih tidak akan bisa merasakan hal-hal seperti ini. Meskipun dikatakan bahwa seseorang harus tulus selama percakapan dengan orang lain, masih perlu bagi mereka untuk mengatakan hal-hal tertentu untuk menjaga citra mereka. Selain itu, seseorang tidak perlu bertanggung jawab untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Itu bahkan lebih rendah dari janji kosong. Untuk waktu yang lama, kata-kata ini dimaksudkan untuk mendekatkan kedua orang itu. Itu untuk memastikan bahwa percakapan mereka bisa mengalir lebih lancar. Terima kasih. King Sui mengundang Lin Zenan untuk duduk. Dia, di sisi lain, mengeluarkan beberapa toples anggur dan sejumlah hidangan dari alam valet jade immortal. Kemampuan kerajaan dalam menjaga makanan tetap segar tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, hidangan tampak seolah-olah baru saja dibuat. Anggur yang dikeluarkan King Sui juga merupakan anggur berkualitas baik. Mereka semua murni diseduh dari ular bambu hijau yang telah mencapai usia tertentu. Itu halus dan baunya enak. Aromanya bahkan tetap ada di bibir dan giginya setelah meminumnya. Anggur dengan lancar mengalir melalui tenggorokannya ke perutnya. Ini adalah perasaan yang sangat indah. Itu adalah perasaan sesaat yang menyerupai ketika seorang pria mencapainya saat berhubungan dengan seorang wanita. Lin Zenan tertegun karena hanya menyesapnya. Untuk berpikir bahwa anggur yang baik seperti itu akan ada di dunia ini. Klan Lin yang menjadi miliknya, adalah raja setengah gunung dari kerajaan Konfusianisme besar. Secara alami, akan ada banyak anggur bagus yang bisa dia temukan dari rumahnya. Namun, dia belum pernah mencicipi anggur yang begitu nikmat sebelumnya. Di dalam cangkir giok, anggur yang berwarna hijau muda tampak menakjubkan. Yang lebih indah lagi adalah perasaan saat meminumnya. Itu adalah semacam kepuasan yang berasal dari pikiran seseorang ke seluruh tubuh orang tersebut. Itu membuatnya merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Perasaan itu tidak bisa dipercaya. Lebih penting lagi, dia bahkan merasa seolah-olah tubuhnya sedang dibersihkan. Anggur diseduh oleh King Sui dengan daun bambu hijau kualitas terbaik. Saat ini, sudah ada area hijau dan subur yang dipenuhi dengan bambu hijau. Ada juga area masing-masing untuk bambu valet dan bambu merah. Secara alami, ini berarti bahwa King Sui juga memiliki anggur bambu merah dan anggur bambu valet. Bagaimana? King Sui tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Lin Zenan. Bagus sekali. Ini adalah pertama kalinya saya mencicipi anggur berkualitas baik. Itu benar-benar menggulingkan pengetahuan yang dulu saya miliki tentang anggur. Brother King, apakah Anda yang menyeduh anggur ini? Setelah beberapa saat, Lin Zenan kembali sadar dan bertanya. Saya membuatnya ketika saya bebas. Merasa bebas untuk mencicipi makanan. Anda tidak dapat menemukannya di tempat lain. King Sui mengisi kembali cangkir anggur Lin Zenan saat dia berbicara. Lin Zenan dengan sopan mengambil sumpit dan melanjutkan untuk memasukkan makanan, dengan nama yang bahkan dia tidak kenal, ke dalam mulutnya. Sebelum ini, hanya baunya saja sudah memberinya dorongan kuat untuk mencicipi makanan. Dia akhirnya belajar beberapa hal baru ketika dia akhirnya makan makanan. Bagaimanapun, Lin Zenan masih dianggap hanya manusia biasa. Selain kekuatan, hal berikutnya yang dia kejar adalah dan makanan. Sebenarnya, mengingat ini mungkin yang dicari oleh 99% pria, mengatakan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan berbicara omong kosong. Meskipun Lin Zenan belum tentu mencicipi semua makanan lezat yang ada di seluruh benua, dia seharusnya masih mencoba makanan di sekitar kekaisaran Konfusianisme besar atau di daerah yang sedikit lebih jauh dari sana. Namun, dia baru mengetahui hari ini bahwa makanan sekaliber ini benar-benar ada di seluruh benua. Hanya anggur di sini yang layak disebut anggur sejati. Dalam hal mengumpulkan informasi, Lin Zenan masih bisa dianggap cukup ahli dalam hal itu. Sampai sekarang, dia tidak hanya tahu bahwa King Sui memiliki kekuatan dan keahlian medis yang hebat. Dia tampaknya sangat mahir bahkan dalam memasak. Meski begitu, skill yang disebutkan sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi pria di atas pria. Sebelum ini, dia masih agak curiga pada King Sui. Bagaimanapun, baginya, King Sui masih sangat muda. Itu sudah bisa dianggap cukup baik untuk mahir dalam suatu aspek. Tetapi baru sekarang, dia mengetahui bahwa dia agak sombong sebelumnya dan bahwa dia telah meremehkan kejeniusan di depannya. Saudara King,
Apakah ada yang bisa saya bantu? Lin Zenan bertanya pada King Sui. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu untuk King Sui untuk mengundangnya masuk. Setelah menikmati makan malam, kesan Lin Zenan terhadap King Sui benar-benar berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus membangun hubungan yang baik dengan pemuda ini. Ikan mas emas tidak akan pernah tinggal di kolam selamanya. Pria muda yang saat ini di depannya adalah ikan mas emas yang dia maksud. Kakak Lin, kamu orang yang pintar, jadi biarkan aku berterus terang. Saya yakin Anda juga telah berhasil melihat bahwa saya telah didorong ke dalam kekacauan di mana saya berada sekarang. Nyawa keluarga saya dan teman saya semuanya terancam. Oleh karena itu, sangat penting bagi saya untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi sampai sekarang, saya benar-benar tidak memiliki niat untuk berpihak pada klan manapun. Saudara Lin, apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? King Sui tersenyum dan berkata, "Iya, tetapi Brother King, bagaimana Anda berharap masalah ini diselesaikan?" Lin Zenan bertanya. Dia tampak sedikit terganggu. Meskipun aku hanya berinteraksi sekali dengan orang-orang dari Pangeran Kecil dan Master Serigala Abadi. Dengan membuat perbandingan berdasarkan pertemuan itu, aku merasa bahwa orang-orang di pihak Pangeran Kecil lebih tepat. Karena Lin Zenan berani menanyakan pertanyaan seperti itu padanya, itu berarti dia cukup percaya diri dengan dirinya sendiri. Sepertinya dia hanya berhasil memahami apa yang sedang terjadi dalam pikiran King Sui. King Sui memiliki keyakinan pada kekuatan Lin Clan, tetapi dia tidak ingin terlalu berharap padanya. Sebenarnya, dia hanya ingin beberapa waktu untuk memastikan bahwa orang-orang di sekitarnya bisa menjadi lebih kuat atau sebagai alternatif, dia bisa meminta beberapa orang untuk menjaga mereka. Sejujurnya, mustahil untuk mengalahkan Master Abadi Serigala Rubah tanpa pengorbanan. Kecuali Anda memiliki kelemahan terhadap salah satu dari mereka, akan lebih mudah untuk menghadapinya dalam pertarungan 2 lawan 1. Tapi ini juga sangat berisiko. Selain itu, sangat berbahaya untuk memotong gulma tanpa mencabut akarnya. Setelah beberapa pejuang ahli dari pihak lawan berhasil melarikan diri, kita tidak akan bisa hidup damai. Kita bahkan mungkin harus membayar mahal untuk itu. Pada saat ini, Lin Zenan juga tampak sangat serius. King Sui mengerti apa yang dia maksud. Itu sangat normal untuk hal seperti itu terjadi. Juga karena ini, Aula Masakan Kekaisaran hanya bisa berada di bawah pengawasan orang-orang dari Kekaisaran Konfusianisme besar. Oleh karena itu, untuk sesaat, King Sui terdiam. Setelah berpikir sejenak, King Sui tersenyum. Aku mengerti sekarang. Saudara Lin, kita berteman. Di masa depan, akan lebih baik jika kita lebih banyak berinteraksi satu sama lain. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberitahu saya tentang hal itu. Petik 2. Untuk saat ini, King Sui ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dengan kemampuannya, dia benar-benar tidak perlu berpihak. Di satu sisi, dia bisa digambarkan sebagai dokter yang unik. Berada di dunia, siapa yang bisa memastikan bahwa mereka akan menjalani hidup mereka tanpa harus menghadapi penyakit atau peristiwa bencana? Selama mereka menyadari apa yang dia mampu, mereka akan lebih bersemangat untuk berteman dengannya daripada menyinggung perasaannya. Tentu saja, mungkin juga bagi dokter untuk menyinggung seseorang. Namun, seorang tabib yang kuat jarang harus melakukan apapun terhadap musuh-musuh mereka. Akan ada banyak orang yang bersedia berurusan dengan mereka di tempatnya. Pada saat ini, sepertinya King Sui telah berhasil menemukan arah untuk dirinya sendiri. Seorang tabib kekaisaran, tabib ajaib. AST 1923 Kaisar Barbar meminta perawatan. Tabib kekaisaran, seorang tabib ajaib. King Sui telah melupakan kemampuannya sendiri. Atau lebih tepatnya, karena kekuatan yang dia miliki selama beberapa dekade terakhir ini, dia mampu menjalani kehidupan yang agak stabil. Oleh karena itu, hanya ada sedikit kesempatan ketika dia benar-benar perlu menggunakan keahlian medisnya, kecuali untuk orang-orang terdekatnya. Namun, bahkan untuk mereka, dia hanya akan membantu dengan memberi mereka pil obat paling banyak. Adapun Imperial Cuisine Hall, King Sui tidak lagi terlibat dalam hal-hal yang terkait dengannya. Sebenarnya, Imperial Cuisine Hall yang terletak di kota Linhai sudah dapat dianggap sebagai milik Tian Yi dan Yunyang. Itu bisa dihitung sebagai hadiah yang diberikan kepada Yunyang oleh King Sui. Saat itu, justru perasaan harmonis dari Yunyang inilah yang membuat King Sui memiliki pikiran yang tenang. Selama waktu itu, King Sui juga berhasil mendapatkan banyak manfaat darinya. Keahlian medis Tian Yi terkenal di seluruh kota Linhai, sedemikian rupa sehingga dia mungkin memiliki reputasi lebih dari King Sui di antara orang-orang biasa dan keluarga. Namun, ketika datang ke klan teratas, King Sui masih sangat terkenal di antara mereka.
King Sui merasa bahwa akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkan reputasi yang dia miliki. Aula masakan kekaisaran tetap tutup untuk waktu yang lama. Kecuali jika keadaan darurat medis, orang biasanya tidak akan mengambil risiko datang untuk mengobati penyakit mereka. Ketika saatnya tiba, Imperial Cuisine Hall juga tidak akan menolak untuk memberikan bantuan kepada pasien. Lagi pula, semakin sedikit orang yang melihat aula masakan kekaisaran. Ini juga mengapa beberapa orang, yang mengambil risiko untuk mengunjungi Imperial Cuisine Hall, bisa sampai di sini dengan aman dan nyaman. Lin Zenan pergi. King Sui juga berhasil menemukan tujuannya. Dia harus maju baik dalam kultivasi dan keahlian medisnya. Hanya dengan menggunakan keduanya pada saat yang sama dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi keberadaan yang unik. Dengan cara ini, di masa depan, akan ada sangat sedikit musuh yang benar-benar akan menjadi ancaman baginya. Selain itu akan terbatas pada orang-orang dengan profesi yang sama dengannya. Dua pedagang jarang setuju. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta berlaku untuk semua orang dengan profesi yang sama. Ada juga kasus di mana beberapa dari mereka akhirnya bekerja sama. Selanjutnya, untuk mencegah bermusuhan dengan orang-orang dari profesi yang sama, yang perlu mereka lakukan hanyalah memastikan bahwa mereka jauh di depan yang lain di bidang tersebut. Dengan begitu, itu tidak akan memberi yang lain kesempatan sedikit pun untuk iri. Hari ini, King Sui mengambil kesempatan ketika semua orang sedang makan malam dan berkata, "Mari kita buka pintu Imperial Cuisine Hall nanti. Kami akan memulai bisnis kami lagi untuk umum." Yang lain semua cukup terkejut dengan keputusan King Sui. Meskipun begitu, Lan Lingfeng masih berkata dengan nada gembira, "Aku tahu hari ini akan datang." Pada akhirnya, masih Pangeran King kita yang paling dominan. Tian Yi mengungkapkan ekspresi energi di wajahnya. Matanya berubah sangat cerah. Dia adalah seorang dokter yang mendedikasikan dirinya untuk jalur medis dan memiliki hati seorang dokter sejati. Saat itu, jika bukan karena dia terlalu khawatir menyinggung orang lain, dia tidak akan berakhir seperti sekarang. Namun demikian, bencana saling bergantung dengan kebahagiaan. Itu bisa dianggap mendapat untung dari bencana dengan bertemu King Sui. Aula masakan kekaisaran adalah keberadaan yang membantu mengobati penyakit dan menciptakan kebahagiaan. Kami tidak akan pernah ikut campur dalam perkelahian apapun, juga tidak terkait dengan kami dengan cara apapun. Kami tidak akan menyerah pada pihak manapun. King Sui tersenyum dan berkata. Dia menatap Tian Yi sambil mengatakannya. Ketika datang untuk mengamati orang, King Sui percaya bahwa dia cukup akurat dalam hal itu. Di masa depan, Tian Yi pasti akan mencapai hal-hal besar. Tentu saja, itu hanya terbatas pada jalur paramedis. Namun demikian, itu sudah lebih dari cukup baginya. Tian Yi mengangguk. Kata-kata King Sui sangat berpengaruh padanya. Meskipun itu hanya beberapa kalimat biasa, Tian Yi merasa seolah-olah dia bisa mengambil keputusan untuk banyak hal. Meskipun pada awalnya, inilah yang selalu dia pikirkan, itu seperti fondasi yang tidak stabil yang dapat membawanya ke jalan yang tidak pasti di masa depan. Itu sama saja dengan gedung pencakar langit, di masa depan, ada kemungkinan besar itu akan runtuh. Sekarang King Sui telah membantunya menstabilkan fondasinya dan merawat tanah itu menjadi tanah beton bertulang, itu menjadi berkali-kali lebih stabil daripada sebelumnya. Setelah menikmati makanan mereka melanjutkan untuk menggantung petasan panjang sebagai tanda bahwa Imperial Cuisine Hall telah resmi mulai menjalankan bisnisnya lagi. Orang-orang di sekitarnya keluar setelah mendengar suara petasan. Hanya dalam beberapa saat, Imperial Cuisine Hall sudah penuh sesak dengan orang-orang. Semua orang sekarang tahu tentang pembukaan kembali Imperial Cuisine Hall. Akhirnya, Imperial Cuisine Hall dibuka kembali. Apa hubungannya perang itu dengan kita? Apa hubungannya dengan Imperial Cuisine Hall? Ini semua berkat mereka bahwa Imperial Cuisine Hall harus ditutup selama berhari-hari. Seseorang mengeluh. Tepat, orang itu sangat sehat. Saya yakin dia akan dihukum dengan pembalasan karena tidak mengizinkan aula masakan kekaisaran dibuka. Orang lain segera melanjutkan dan berkata. Mungkinkah orang yang awalnya menutup aula masakan kekaisaran jatuh sakit, dan sekarang dia membutuhkan bantuan mereka, itu sebabnya dia mengizinkan mereka untuk membuka kembali. Itu juga bisa terjadi. Tetapi jika saya adalah aula masakan kekaisaran, tidak mungkin saya akan memperlakukannya. Petik 2. Banyak diskusi yang terjadi. Indera pendengaran King Sui cukup baik, dan karenanya, dia berhasil mendengar sebagian besar. Sampai sekarang, dia telah mengalami perubahan besar di hatinya. Itu mirip dengan perubahan yang terjadi pada Tian Yi. Sekarang, dia merasa seolah-olah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah duduk dengan mantap di tempat memancing dan tidak terganggu oleh hal-hal eksternal. Dia bisa mendengarkan,
tetapi dia tidak boleh terlalu memperhatikannya. Seringkali, orang luar tidak akan dapat melihat perubahan kecil seperti itu. Namun demikian, King Sui merasa bahkan sifatnya sendiri mulai berubah. Perubahan ini, pada gilirannya, menyebabkan fungsi di seluruh tubuhnya mengalami peningkatan yang signifikan. Itu seperti pohon layu yang sekali lagi mendapat kesempatan untuk mekar. Tubuhnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Sensasi yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah semacam kenaikan dalam pikiran spiritual seseorang yang tidak memiliki bentuk. Itu sebanding dengan kenaikan di alam, atau mungkin bisa lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari, seperti manusia kayu. Meskipun dari luar, dia tampak persis sama, jauh di lubuk hatinya sudah menjadi sekuat baja. Hari ini, dapat dianggap bahwa masakan kekaisaran dimulai lagi. Lagi pula, sudah lama sekali sejak terakhir kali dibuka. Oleh karena itu, perawatan hari ini semuanya gratis. Mereka juga hanya menerima sejumlah kecil biaya untuk perawatan medis dan obat-obatan. Untuk beberapa yang lebih spesial, mereka langsung dibebaskan dari pembayaran. Hari ini, King Sui telah memutuskan untuk memeriksa pasien. Di seberang benua, ketika toko tertentu dibuka, kerabat pemilik toko sering datang untuk memberi selamat kepada mereka. King Sui masih bisa dianggap memiliki beberapa teman di sekitar sini, misalnya Lan Lingfeng, klan Lan dan klan Ziche, namun, tidak banyak orang yang benar-benar datang untuk menyemangati mereka. Terlepas dari semua yang dikatakan, masih ada beberapa kedatangan yang membuat King Sui cukup terkejut. Tuan muda kedua Hua datang. King Sui merasa sangat aneh tentang hal itu. Apa yang salah? Apakah Anda tidak menyambut saya di sini? Tuan muda kedua Hua tersenyum dan berkata. Sampai sekarang, King Sui merasa tidak mungkin untuk menganggap masa lalu dan Tuan muda kedua Hua saat ini sebagai orang yang sama. Pertemuan pertama mereka satu sama lain menjadi semakin kabur di benak King Sui. Memang, seseorang benar-benar dapat berubah, tetapi perubahan yang dialami oleh Tuan muda kedua Hua agak terlalu drastis. King Sui mengungkapkan senyum ketika dia melihat Tuan muda kedua Hua, sejujurnya, saya cukup senang melihat Anda di sini. King Sui merasa bahwa pola pikirnya telah mengalami beberapa perubahan dibandingkan sebelumnya. Suatu ketika Tuan muda kedua Hua berkonflik dengan King Sui karena memukul wanitanya. Tuan muda kedua Hua saat itu hanyalah anak manja. Tapi sekarang, setelah sekian lama, bahkan Tuan muda kedua Hua merasa lucu setiap kali dia memikirkan dirinya sendiri di masa lalu. Dia dari sebelumnya sangat tidak dewasa dan bodoh. Tuan muda kedua Hua saat ini tidak hanya tampan, tetapi dia juga menjadi jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Setiap tindakannya sangat menginspirasi orang lain. King Sui masa lalu juga tidak akan pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika dia sekali lagi berinteraksi dengan Tuan muda kedua Hua. Bahkan interaksi di masa lalu adalah ujian baginya. Namun, sekarang, semuanya berbeda, pikirannya sangat tenang. Hatinya kali ini seperti air laut. Bahkan badai yang paling dahsyat pun tidak akan pernah mungkin mengaduk seluruh air laut. Karena tidak banyak hal yang bisa dilakukan King Sui di sini, dia masuk ke dalam Imperial Cuisine Hall bersama Tuan muda kedua Hua. Keduanya duduk di bawah pohon willow yang menangis dan mulai mengobrol sambil menikmati teh di tangan mereka. Katakan saja, aku yakin kamu tidak datang ke sini hari ini hanya untuk memberi selamat kepada kami atas pembukaan Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum dan berkata, hehe, aku tahu aku tidak akan pernah bisa menyembunyikan apapun darimu. Kali ini, saya datang ke sini untuk membantu seseorang mengobati penyakitnya. Tuan muda kedua Hua tersenyum dan berkata sambil menyesap tehnya. Oh, sebelum ini, kamu melakukannya untuk Master Negara Dongfang. Aku ingin tahu siapa yang akan datang kali ini. King Sui sudah tahu alasan mengapa Dongfang Siqiu dapat menemukannya saat itu. Itu semua karena Tuan muda kedua Hua. Tuan King, apakah Anda tahu tentang Kaisar Barbar? Tuan muda kedua Hua tersenyum dan berkata sambil menatap King Sui. Kaisar Barbar. King Sui tercengang. Memang, dia kaget setelah mendengar nama itu. Dia baru saja mengetahui tentang Kaisar Barbar dari Lin Zenan. Dia adalah orang yang dipercaya Kaisar dan juga orang yang saat ini bertanggung jawab atas kekaisaran Konfusianisme besar. Juga, menurut Lin Zenan, orang ini tampaknya adalah orang yang berpikiran sederhana. Mungkinkah orang yang sama yang meminta untuk disembuhkan dari penyakitnya? T-1924 Hipotesis, Kaisar Barbar yang tangguh. King Sui memikirkan banyak hal dalam sekejap. Meskipun sebelumnya, Lin Zenan tidak menyebutkan terlalu banyak tentang Kaisar Barbar, King Sui mengingatnya. Bagaimanapun, kekaisaran Konfusianisme besar saat ini berada di bawah kendali orang ini saat ini.
Tidak peduli apakah dia berpikiran sederhana atau tidak. Fakta bahwa dia mampu memegang posisi raja di sebuah kerajaan, itu pasti sesuatu tentang dia yang menonjol di antara yang lain. Tuan muda kedua Hua mengangguk, "Ya, Kaisar Barbar. Apakah kamu tahu kondisi Kaisar Barbar?" King Sui bertanya. "Aku tahu sedikit tentang itu." Saat ini, King Sui tidak tahu persis di pihak mana Tuan muda kedua Hua berada. Dia dulu dari pihak Dongfang Zikyu. Dan Dongfang Zikyu berada di pihak yang sama dengan Master Abadi Serigala Rubah. Tapi sekarang, King Sui merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tampaknya identitas sebenarnya dari Tuan muda kedua Hua mungkin menjadi semakin misterius. Tuan muda kedua Hua melanjutkan dengan mengatakan, rupanya, dia ingin memperbaiki otaknya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar Barbar tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Dia tampaknya menjadi lebih cemerlang. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa dia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. King Sui bahkan lebih terkejut setelah mendengar itu. Situasi seperti ini telah datang untuk mengungkapkan pertanyaan yang sangat misterius. Misalnya, tidak seorang pun akan pernah berpikir bahwa mereka bodoh. Kasus seperti itu bahkan berlaku untuk orang idiot. Jika orang bodoh itu sadar bahwa dia bodoh, maka ini akan menimbulkan kontradiksi. Biasanya, orang seperti mereka tidak bisa menggunakan otak mereka dengan baik. Bahkan jika mereka berinteraksi dengan hal-hal yang mereka anggap sulit, itu hanya karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jika mereka telah mempelajarinya, itu tidak akan sulit. Satu-satunya alasan mereka merasa sulit adalah karena mereka belum terpapar. Itu lebih umum bagi orang untuk memiliki pola pikir seperti ini. Jarang akan ada kasus ketika orang benar-benar menghubungkannya dengan otak mereka sendiri. Dalam kasus Kaisar Barbar, memang fenomena aneh tiba-tiba memiliki pemikiran tentang tidak menggunakan otaknya sendiri dengan benar. Bahkan, untuk seseorang yang berpikiran sederhana seperti dia, itu hanya membuatnya semakin misterius. Aku bisa mencoba mengobati penyakitnya. King Sui tersenyum dan berkata, King Sui tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk bertemu dengan tamu sebesar itu. Jika tiba-tiba, Kaisar Barbar dari kerajaan Konfusianisme besar menjadi lebih cerdas, bersama dengan kekuatan luar biasa yang telah dimilikinya, apa yang sebenarnya akan terjadi? Baik-baik saja maka, Tuan King, Kaisar Barbar akan datang besok pagi. Mari kita bertemu lagi ketika dia datang. Tuan muda kedua Hua tersenyum dan berkata. Tuan muda kedua Hua pergi. Orang-orang di sepanjang jalan juga kembali normal. Imperial Cuisine Hall telah kembali menjalankan bisnisnya seperti biasa. Baik itu Tian Yi atau Imperial Cuisine Hall saat ini. Uang tidak lagi menjadi masalah. Meskipun begitu, tetap penting untuk mendapatkan uang. Meskipun sebagian dari pendapatan yang mereka dapatkan cukup untuk membiarkan mereka hidup, itu tidak cukup untuk menarik perhatian Imperial Cuisine Hall. Menyelamatkan orang dari penyakit mereka bukan hanya tentang pendapatan, itu adalah misi dan juga semacam kebajikan. Perlahan-lahan, mereka akan mulai mendapatkan reputasi mereka sendiri. Menyelamatkan orang dan menyembuhkan penyakit mereka juga sangat bergantung pada pasien. Beberapa orang kaya, tetapi mereka menguras tubuh mereka dalam proses mencari nafkah dan sekarang diharuskan membelanjakan uang mereka untuk memperpanjang hidup mereka. Orang yang kaya akan dituntut untuk bekerja lebih banyak. Ini seperti pepatah, berusaha dengan kemampuan terbaik seseorang. Oleh karena itu, mendapatkan penghasilan darinya tidak serta-merta dapat dianggap sebagai mengambil untung dari bencana seseorang. Pendapatan Imperial Cuisine Hall sebagian besar bergantung pada kekayaan. Keesokan harinya, pada siang hari, 5 orang datang. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria besar yang setinggi menara besi. Ekspresi King Sui berubah begitu dia melihat pria itu. Dengan teknik penglihatan surgawinya, dia berhasil melihat lingkaran cahaya yang tampak seperti matahari mini di atas kepala orang tersebut. Itu berlimpah dengan ki ungu. Sungguh energi kehidupan yang kaya. King Sui dapat melihat energi kehidupan orang-orang tertentu dengan teknik penglihatan surgawinya, tetapi itu hanya terbatas pada orang-orang dengan fisik atau warisan yang unik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini hari ini. Dia tidak tahu apakah itu karena teknik penglihatan surgawinya membuat beberapa terobosan selama ini atau dia hanya berhasil menyaksikan keberadaan seperti itu hari ini. King Sui masih memiliki gagasan tentang apa yang dilihatnya di benaknya. Jika dia melihat lampu merah, bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan hidup yang layak. Orang tersebut pasti akan kaya dan makmur suatu hari nanti. Dalam kasus pria besar yang dilihatnya, itu adalah sesuatu yang menyerupai matahari mini. Itu mengungkapkan bahwa dia terikat untuk menjadi kaisar surgawi. Pria besar itu setengah kepala lebih tinggi dari King Sui.
Dia memiliki sosok yang sangat besar. Warna kulitnya sedikit lebih terang dari gelap dengan wajah yang sehat dan mata yang cerah. Dia adalah pria yang sangat bermartabat. Meskipun, di balik penampilannya yang bermartabat, itu tidak memiliki semacam ritme dan karakter. Ketika King Sui melihat pria besar di belakang tuan muda kedua Hua, dia secara otomatis mengetahui identitas pria itu. Kaisar Barbar. Tidak heran orang ini memiliki energi kehidupan yang begitu kaya. Dia benar-benar dimaksudkan untuk menjadi kaisar surgawi suatu hari nanti. Itu mengungkapkan bahwa dia pasti lebih hebat daripada kaisar agung dari kerajaan Konfusianisme besar. Dengan pemikiran ini, King Sui langsung bisa memberikan jawaban. Tampaknya yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat kaisar barbar menjadi pintar lagi dan semuanya akan mudah dipecahkan. Tidak ada penjaga di sekitar Imperial Cuisine Hall. Ketika mereka melihat King Sui yang berdiri di belakang pintu, Tuan muda kedua Hua mengangguk padanya dan pergi bersama pria besar itu. Tuan King, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Kaisar Barbar. Kaisar Barbar yang Maha Kuasa, ini adalah Tuan King. Tuan muda kedua Hua berkata dengan cepat. Selain Tuan muda kedua Hua dan Kaisar Barbar, ada juga 3 lelaki tua lainnya. Mereka sangat tua dan mengenakan gaun abu-abu yang longgar. Energi alam di sekitar tubuh mereka secara signifikan lebih kuat daripada Cheng Yuan dan yang lainnya. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa negara dari kerajaan Konfusianisme besar. Lebih tepatnya, mereka sebenarnya adalah master negara tertinggi, tetapi orang lain biasanya memanggil mereka sebagai master negara yang maha kuasa. Itu adalah posisi yang bahkan lebih tinggi dari Grand State Master. Senang bertemu denganmu, Kaisar Barbar yang maha kuasa. King Sui tersenyum dan berkata. Selanjutnya, King Sui terkejut melihat pria besar itu mengulurkan tangannya hanya untuk menggosok kepalanya. Saat ini, dia terlihat sangat sederhana dan jujur ketika dia tersenyum di wajahnya. Senang bertemu denganmu, aku di sini untuk memintamu membantuku mendiagnosis penyakitku. Ketika pria besar itu diam, dia tampak seperti pria yang cukup bermartabat. Tapi begitu dia membuka mulutnya, itu mengingatkan King Sui pada Little Fatty. King Sui tidak akan pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia tampaknya sangat berpikiran sederhana. Namun, kedua matanya tampak bersembunyi dengan kebijaksanaan yang mendalam. Didorong oleh rasa ingin tahunya sendiri, King Sui memeriksa pria besar itu dengan teknik penglihatan surgawinya. Begitu King Sui melakukannya, dia tercengang dengan apa yang dia lihat. Mungkinkah dia ditanamkan dengan lengkungan? Arks, istilah yang pernah didengar King Sui sejak inkarnasi sebelumnya. Hal-hal seperti itu hanya dapat ditemukan di Miaojiang, tempat di Tiongkok. Namun, dia hanya mendengar tentang itu. Dia belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Faktanya, dia agak tidak yakin dengan itu karena betapa misteriusnya serangga ini. Mereka adalah makhluk yang menakutkan. Namun, sekarang King Sui sedang memeriksa otak pria besar itu, sebuah lengkungan sudah keluar darinya. Sepertiga dari otak Kaisar Barbar telah dikonsumsi oleh Ark. Ini benar-benar membuat King Sui ketakutan. Memikirkan bahwa dia masih bisa hidup bahkan setelah otaknya dikonsumsi sebanyak itu, namun, jika ini terus berlanjut, Kaisar Barbar hanya memiliki 10 hingga 20 tahun lagi untuk hidup. Siapa yang bertanggung jawab menanam serangga berbisa ini? Apa motif sebenarnya dari orang itu? Apakah Kaisar Besar tahu tentang ini? King Sui kembali ke akal sehatnya dan mengundang mereka masuk. Sambil berjalan, sebuah pertanyaan terus-menerus muncul di kepala King Sui. Kaisar pasti sangat kuat, mungkinkah dia menyadari serangga yang saat ini berada di dalam kepala Kaisar Barbar? King Sui sudah tahu bahwa serangga tetap berada di dalam kepala Kaisar Barbar untuk waktu yang lama. Apa yang bisa terjadi jika Kaisar juga mengetahuinya? Hanya dari asumsi ini, King Sui merasakan hawa dingin di punggungnya. King Sui datang dengan hipotesis berani dari asumsi seperti itu. Jika orang yang menanamkan serangga di dalam otak Kaisar Barbar benar-benar Kaisar, mungkinkah dia merencanakan sesuatu yang sangat besar? Apa yang akan terjadi jika Kaisar Barbar tidak sebodoh dia sekarang? King Sui sudah tahu bahwa Kaisar Barbar pasti akan mencapai hal-hal spektakuler. Bisakah Kaisar juga berhasil melihat melalui ini? Dia ingin Kaisar Barbar untuk memimpin kekaisaran Konfusianisme besar, tetapi pada saat yang sama, dia juga enggan untuk mempercayakan seluruh kekaisaran kepadanya. Otak King Sui terus berputar di sekitar hipotesis ini. Akhirnya, dia mencapai kesimpulan. Dia mungkin bisa menemukan jawabannya setelah merawat Kaisar Barbar. Tolong izinkan aku merasakan denyut nadimu. Kaisar Barbar bekerja sama dengan baik dengan King Sui dan mengulurkan tangannya. King Sui meletakkan jarinya di atasnya. Cukup lama, matanya terpejam. Sebenarnya, King Sui seharusnya bisa mengetahui kondisi Kaisar Barbar bahkan tanpa merasakan denyut nadinya.
Sekarang, King Sui merasakan kekuatan Kaisar Barbar. Namun, dia terkejut dengan hasil yang dia dapatkan darinya. Kaisar Barbar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dia mengolah teknik Gajah Naga Raja, teknik yang sangat dominan. King Sui gagal merasakan kekuatan persis yang dia miliki, tetapi dia bisa merasakannya sekarang. Ini hanya menghitung kekuatan bawaan normalnya. Jika dia melepaskan gerakan pasti bunuhnya, King Sui mungkin berpotensi terbunuh secara instan.